Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua di sini adalah pembawa acara yang akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pada acara pada pagi hari ini. Saya Fadila. Dan saya Saiful. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Marhaban ya Ramadan. Kita sambut dengan penuh bahagia dan penuh kebanggaan datangnya bulan suci Ramadan ini tahun 1442 Hijriah. Yang terhormat Bapak Muryadin selaku Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika. Terima kasih Bapak, karena tanpa bantuan dan dukungan Bapak acara ini tidak akan terselenggara. Dan yang kami hormati juga Ustadz Muhammad Marzuki Imron yang telah berkenan hadir sebagai pengisi tausiah Ramadan pada pagi hari ini. Serta yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan Balai Teknologi Hidrodinamika Petrim BPPT yang telah hadir di sini atau yang mengikuti acara ini melalui Zoom. Serta yang kami hormati Sobat Hidro yang telah live melihat melalui YouTube maupun Facebook. Tunggu dulu Mas, apa itu Sobat Hidro? Jadi gini, Sobat Hidro ini teman online-nya Balai Teknologi Hidrodinamika. Jadi teman-teman kita yang ada di Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, itu semua teman online kita. Jadi kita panggilnya Sobat Hidro gitu. Oh begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian yang baru pertama kali mengetahui apa itu Sobat Hidro dan belum subscribe, follow, dan loncengnya ditekan untuk YouTube atau Facebook, silahkan sekarang ditekan. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan mengaturkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau lah kita bisa hidup seperti hari ini dengan aman dan nyaman, dengan nikmat iman. Semoga kita menjadi umatnya yang bisa mencontoh segala perilaku beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta Sobat Hidro yang menyaksikan, acara tausiah pada hari ini mengusung tema Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan etos kerja. Ada yang tahu mengapa? Kenapa Mas? Jadi gini, BTH sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Seperti itu Mbak. Ya, demikianlah demikianlah tujuan kami. Oke, berikutnya dalam tausiah Ramadan kali ini tentu kita sudah membuat serangkaian acara. Izinkan saya membacakannya. Diawali dengan doa, kemudian nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika. Yang berikutnya adalah pembacaan biografi Ustadz Muhammad Marzuki Imron. Kemudian disusul dengan acara inti yakni tausiah. Dan diakhiri doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Marzuki Imron. Sebelum kita mulai serangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Muryadin selaku Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika. Kepada Bapak Muryadin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ustadz Marzuki, kebetulan dari ITS dulu Pak ya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik semua, teman-teman Laboratorium Hidrodinamika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Ustadz sudi berkenan hadir di acara teman-teman
Laboratorium Hidrodinamika Indonesia ini. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia ini, AOC ini Pak Ustadz. Jadi AOC itu agen perubahan, itu sesuai tuntutan dari Kemenpan, karena kita sebagai ASN kita dituntut untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, terutama dalam masalah pengabdian, loyalitas dan integritas kita sebagai ASN. Untuk itu teman-teman sudah memilih temanya hari ini adalah Ramadan sebagai momentum meningkatkan kualitas diri dan etos kerja. Kita sekarang ini sedang mendaftarkan diri untuk dinilai dan dievaluasi sebagai zona integritas WBK. WBK itu wilayah bebas korupsi. Untuk itu saya minta kepada teman-teman semua, marilah bersama-sama dengan teman-teman yang ditunjuk sebagai kelompok kerja untuk zona integritas ini, kita bersama-sama, kita saling berkoordinasi, kita saling membantu supaya nantinya di dalam evaluasi di tahun 2021 ini kita bisa mencapai atau sukses bisa mendapatkan ZI. Ini sudah 2 kali kita gagal Pak Ustadz. Jadi ini sudah kali ketiga ini kita mencoba lagi, kita mengevaluasi, kita meningkatkan terutama peran dari semua yang ada di Laboratorium Hidrodinamika Indonesia ini. Saya kira gitu, supaya nanti enggak berkepanjangan dan Pak Ustadz bisa memberikan tausiah di bulan suci ini, sekaligus juga teman-teman bisa bertanya, berdiskusi tentang apa sih yang seharusnya teman-teman sebagai ASN lakukan dalam rangka meningkatkan etos kerja di kantor Laboratorium Dinamika Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Semoga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan selama ini. Amin. Tidak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya kita masuk pada acara pembacaan biografi. Oh, di atas nggih. Monggo Mas. Nggih. Ustadz Marzuki Imron ST, nama lengkap Muhammad Marzuki Imron. Lahir Surabaya 15 April 1983. Alumni ITS Teknik Mesin Surabaya. Pernah mengisi kajian rutin di beberapa komunitas di Surabaya, pengisi di beberapa radio seperti Suara Muslim, Sam FM, Colors Radio, DJFM, dan Suara Surabaya. Selain itu juga sebagai pengisi Lentera Fajar di JTV. Baik, mungkin bisa kita langsung saja untuk ke acara inti kita, yaitu tausiah dari Ustadz Marzuki Imron. Ustadz, silakan waktu dan tempat dan waktu kami persilahkan. Pakai mikrofonnya. Oh, nggih. Cek. Oh, ya. Nah, saya cepat aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oh ya, baik. Oh, sorry. Oh, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Muryudin sebagai Kepala BPPT, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya beserta para staf dan karyawan, yang kami hormati seluruh jajaran panitia. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-17 kalau tidak salah nggih. Kita sudah masuk Ramadan ke-17. Kita dimana ini sudah masuk pertengahan terakhir. Semoga pertengahan terakhir ini tidak membuat semangat kita semakin gembos, tapi membuat semangat kita semakin naik. Sama seperti orang lomba maraton, itu justru di menit-menit terakhir harusnya yang lebih semangat daripada daripada yang menit-menit awal. Semoga kita jadi semangat di akhir-akhir ini. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa barik. Karena dengan tuntunannya kita bisa menjadi orang-orang yang baik itu di dunia pun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak terbiasa itu ceramah di agak tinggi seperti ini, saya tidak nyaman. Kalau misalnya saya turun aja bagaimana nggih? Saya enak di depan soalnya nggih. Nyun sewu, saya maju ke depan boleh nggih Pak nggih? Nyun sewu Pak nggih, nyun sewu. Saya lebih enak di depan gitu kan nggih. Nah, gini aja. Nah, enggak apa-apa, wis, enggak apa-apa cekeran. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pinjem nggih. Kalau enggak ada pegangannya enggak enak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai izinkan saya memperkenalkan diri. Benar, nama saya Marzuki Imron. Saya lulusan dari mesin ITS Pak, dari kampus sebelah ini. Seumur-umur saya kuliah di teknik mesin ITS, saya belum pernah tahu kalau ada pintu belakang Pak. Dan baru hari ini saya tahu ada pintu belakang. Dari tadi saya muter aja di situ tuh. Terus akhirnya dari Google soalnya dilewatkan sana kan. Biasa kan kita itu tersesat lewat Google, itu sudah sering gitu kan ya. Sudah sering lewat Google. Jadi diputar di sana aja, baru akhirnya kok di sama Google akhirnya diputarkan ke belakang, dan baru tahu kalau ada pintu dari belakang lewat Pakuwon itu. Jadi saya ini alumni ITS yang tersesat di daerah ITS gitu kan nggih. Malu-maluin, Masya Allah. Nah betul Pak, saya ini alumni ITS dan mulai ceramah itu tahun 2006. Mulai ceramah agama 2006, itu masih jadi semester akhir mahasiswa saat itu, mau lulus saat itu juga. Dan mungkin jenengan kok disebut Ustadz Naruto tuh bagaimana ceritanya? Itu pun belum pernah kepikiran disebut Ustadz Naruto. Itu baru disebut Ustadz Naruto 2012 Pak. Itu siapa yang menyebabkan itu? Ini anak kampus sebelah, ini anak apa ini? Pens. Ini penyebab saya disebut Ustadz Naruto. Ini anak Pens harus bertanggung jawab. Iya, karena ceritanya saya ceramah di sana Pak, saya lihat anak muda semua. Akhirnya saya pakai jaket saya Naruto. Saya pakai jaket Naruto. Terus setelah selesai ceramah mereka nyebut saya Ustadz Naruto. Jadi itu asal muasalnya cuman begitu. Saya pakai jaket ceramah, mereka nyebut Ustadz Naruto. Saya bilang, jenengan loh kok memberi nama saya tanpa ngasih syukuran, itu loh tanggung jawabnya. Itu Bapak itu mendahului Bapak Ibu saya. Nah itu sekilas Pak. Nanti kalau jenengan pengen tahu banyak kenapa sejarahnya Ustadz Naruto dan sebagainya, jenengan nanti bisa googling. Silakan cari Ustadz Marzuki Imron atau cari di YouTube Ustadz Naruto hitam putih trans 7. Nah itu muncul. Insya Allah sebentar lagi bakal muncul Ustadz Naruto Kick and di Metro TV juga muncul. Insya Allah tayangnya besok Idul Fitri, karena syutingnya baru Kemis kemarin Pak. Untung acaranya Kemis hari ini ya, bukan Kemis yang kemarin. Bakal tidak bisa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini secara naluriah, secara manusiawi kita itu kalau puasaan mesti lemes, naluriah. Secara naluriah, secara manusiawi kita tuh kalau puasaan lemes. Kenapa? Karena ndak makan, ndak minum. Itu naluriah memang. Tapi anehnya di zaman Rasulullah itu ternyata perang Badar itu perang yang paling besar itu ternyata itu di bulan Ramadan. Anehnya begitu. Di dalam sejarah itu perang-perang besar itu ternyata bulan Ramadan. Anehnya begitu. Seakan-akan lewat berlawanan dengan kodrat kita kalau poso itu mesti lemes gitu nggih. Itu yang pertama. Jadi akhirnya kita belajar ternyata. Nah, alhamdulillah. Di sini kan baca. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masih ketiban pot, belum ketiban genteng, Pak ya. Jadi aman. Nah, kembali lagi, kalau begitu Ustadz, apa
hubungannya Ramadan dengan etos kerja. Nah, nanti sebelum kita bicara itu saya ingin membuat sebuah analogi sederhana supaya jenengan bisa mengambil analogi itu. Oh, ini ternyata maksudnya seperti ini. Permisi. Tanpa menyebut merek karena ini di syuting ya, saya tidak enak dikira iklan dari merek tersebut. Jenengan pernah makan fast food, Pak? Tahu fast food ya, restoran fast food yang ayam-ayaman itu? Ayam beneran maksud saya, bukan ayam-ayaman. Yang ayam goreng itu nggih. Tahu itu ya, saya tidak nyebut merek nanti dikira iklan sponsor itu, tapi itu restoran fast food itu. Permisi, kalau jenengan sering makan makanan fast food itu, apa yang terjadi sama Anda, Pak? Kere ya, betul ya, kere ya. Dompetnya tipis gitu kan ya. Masya Allah, ini kok jujur sekali. Ternyata bener ya Pak ya. Integritasnya sudah terlihat ini, sudah terlihat jujur banget. Cuman yo nemen gitu kan ya. Kalau bahasa Korea itu kebadut Bu gitu kan ya. Baik. Ketika kita terlalu sering makan fast food, yang terjadi adalah kesehatan tubuh kita kurang baik. Kenapa? Karena maaf, makanan itu kan bukan yang berasal dari alam langsung kayak sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, Alkisah gitu kan ya. Alkisah anggap saja ada 2 anak lulusan ITS. Paling gampang saya cerita kampus saya sendiri. Ada 2 anak lulusan ITS sama-sama pinternya, sama-sama hebatnya. Nah, anak lulusan ITS yang pertama ini ketika lulus dia bekerja di sebuah tempat yang luar biasa besar, bagus gitu kan ya. Kerjanya, gajinya bagus, pangkatnya bagus. Karena saking sibuknya pikirannya cuma satu. Yang ada dalam otaknya cuma satu. Pokoknya kalau istirahat saya makan siang, makan saya tujuan cuma satu, kenyang. Karena dia tidak sempat mikirin yang lain, kerjaannya terlalu sibuk sehingga yang dia pikirkan cuma kenyang. Maka apa yang terjadi? Selama bertahun-tahun kalau makan yang dimakan cuma fast food. Hanya fast food karena dia bilangnya pokoknya kenyang, wis pokoknya selesai. Kenapa? Karena kerjaan saya banyak. Nah, yang terjadi selama bertahun-tahun dia makan fast food, di usianya yang ke-40 baru mulai terasa. Mulai terasa asam urat, kolesterol, diabetes, itu semua sudah muncul. Kenapa? Karena dari mudanya dulu dia kebiasaannya makan fast food. Ya, makanan tidak sehat. Kenapa terjadi seperti ini? Karena dari awal niatnya itu cuman kenyang. Lalu ini anak yang kedua, sama-sama suksesnya, sama-sama kerennya. Tapi anak yang nomor 2 ini niatnya berbeda. Dia itu ketika dia makan niatnya 2. Yang pertama niatnya pengen kenyang. Yang kedua selain kenyang dia pengen sehat. Maka ketika dia makan, dia sedikit kali, jarang sekali makan fast food. Yang dia makan itu asli makanan Indonesia. Sayur asem, sayur lodeh, sayur sop, apa meneh yo, dadar jagung, ya begitu-begitulah ya. Terus pokoknya makanan asli Indonesia. Maka apa yang terjadi di usia 40 dia tetap dapat kesehatan. Kenapa? Dari awal niatnya bukan cuman kenyang, niatnya kenyang dan sehat. Ustadz ini puasa-puasa kok cerita makanan? Tidak apa-apa, biar jenengan mokel gitu kan ya. Bukan, maksud saya adalah Ustadz apa hubungannya dengan apa yang kita sampaikan? Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perilakunya sama, aktivitasnya sama, yaitu makan. Kenapa hasil yang didapatkan berbeda? Karena dari awal niatnya berbeda. Yang satu niatnya cuma pengen kenyang, yang satu niatnya kenyang dan sehat. Makanya dalam Islam itu ada nama innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu berasal dari niatnya, dihitung dari niatnya. Ustadz apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu, orang itu bekerja, orang itu beraktivitas sama persis kayak ceritanya anak muda 2 ini. Ada orang yang ketika bekerja yang dia pikirkan cuma satu, pokoknya aku kerja, ketika kerja dapat gaji, titik. Pokoknya aku kerja, ketika masuk pokoknya melebu naik pangkat, titik. Maka jangan heran kalau masuk melebu tanda tangan, absen gitu kan ya, ngerjakan pulang jam 4 mulai. Belum jam 4 resik meja, wayahe gitu kan ya. Wayahe belum jam 4 sudah siap-siap gitu kan ya. Kenapa? Karena fokusnya pokoknya bekerja, pokoknya dapat gaji. Bu, enggak usah ketawa Bu, ini ustadznya nyindir ya kabeh gitu kan ya. Kabeh tahu jadi karyawan kok gitu. Kalau kata atasan saya, bos saya dulu cerita gini. Kowe nek teko telat, kalau datang sudah terlambat, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya gimana, Bos? Pulangnya jangan terlambat gitu kan ya. Jadi sebelum jam 4 sudah siap-siap gitu kan ya. Jadi kalau langsung keluar ya. Jadi sepeda motor sudah nyalakan semua itu kan ya. Iki ustadz gak tepak gitu. Tapi itu kenyataan begitu, Pak. Kenyataan begitu. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Jadi itu kelihatan kalau dari awal niatnya permisi, niatnya cuma pengen dapat gaji, niatnya pengen pangkatnya tambah. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Apa yang terjadi? Benar Anda akan dapat itu.
Anda akan dapat gaji, Anda akan dapat pangkat. Kenapa? Yang diniatkan itu. Tapi ada orang yang kedua, ketika dia berangkat kerja itu, dia tahu kaidah al-amalu ibadatun. Pekerjaan itu ibadah. Maka ketika dia berangkat kerja, otaknya berpikir aku pingin dapat uang. Otaknya berpikir itu, tapi hatinya juga ngomong aku pingin dapat surga. Maka ketika dia berangkat kerja, niatnya bukan cuma pengen dapat gaji, niatnya pengen dapat surga juga. Jadi ketika dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu beneran. Dia berangkat kerja itu karena pengen dapat uang dan pengen dapat surga. Dia berangkat kerja itu pengen gajinya atau pangkatnya naik dan pengen kebutuhan keluarganya, nafkah keluarganya tercukupi karena ini bagian dari surga. Maka apa yang terjadi? Benar, dia nanti akan dapat gajinya dan dapat surganya. Kenapa? Karena niatnya itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya tanyakan pada jenengan, ini yang nonton ada dari Jakarta Pak ini. Wah, ini bahasa Jawa enggak paham ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tanya kepada Anda, kebiasaan bahasa Jawa Pak. Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau diminta untuk memilih, kalau diminta, saya berdiri di sini yang di belakangnya pohon jadi tidak kelihatan. Ini bisa pohonnya digeser Pak. Pohonnya aja digeser, bapaknya enggak usah, pohonnya saja ya. Ustadznya mulai oleng gitu kan ya. Oleng, wingi gak mau sahur ya gini ya, ustadznya oleng. Baik. Kalau saya tanya sama jenengan, sama bapak-bapak semua, kalau disuruh milih, ingin milih jadi orang yang pertama yang niatnya cuma dapat uang doang, atau ingin jadi orang yang kedua dapat uang dan dapat surga, milih yang mana Pak? Nomor 1 atau nomor 2? 1 atau 2? Dibanter Pak, 1 atau 2? Nah, sekarang mari kita buktikan, bener gak sih kita semua ini orang yang kalau bekerja itu milih jadi orang nomor 2? Nah, nanti kita ngecek bener gak kalau kita bicara etos kerja. Nanti kita ngecek dari ciri-ciri ini kita masuk gak? Nah, sekarang kita ngecek. Ustadz, ciri pertamanya itu apa sih Ustadz? Orang yang kalau kerja itu berangkatnya selalu ada kalimat lillahi ta'ala. Itu gimana Ustadz? Ciri pertamanya apa? Ciri pertamanya adalah 1, lurusnya niat. Saya ulangi kalimat saya, 1, lurusnya niat. Maksudnya gimana Ustadz? Ketika dia berangkat selalu sebelum menginjakkan kakinya, sebelum nyetater motornya, yang ada di dalam hatinya langsung lurus. Bismillah, iki lillahi ta'ala. Bismillah, ini untuk istri dan anak saya. Bismillah, ini ingin jadi sebagai penghapus dosa saya. Bismillah, ini ingin jadi penaik pahala saya. Nah, itu dari awal begitu. Kenapa Ustadz kalau niatnya harus dilurusin? Karena kalau kita tidak meluruskan niat pada saat kerja, orang kalau niatnya tidak lurus kerja, mesti gampang sambatan, gampang mengeluh. Contoh, langsung contoh, niatnya gak lurus, dikandani bosi, ini mungkin bukan jenengan Pak, bukan jenengan, ini di tempat yang lain, nggak gak diundang mana aku ya. Di tempat yang lain, bosnya ngomong, Mas, nanti lembur ya, ini ada kerjaan tambahan, gitu kan. Dalam hati tanya, bos, uang lemburan. Waduh Mas, ini pengabdian ya Mas, tidak ada gitu. Gerundel, wah kerja opo, iki kerja sosial gitu kan ya, gerundel dan sebagainya. Nah, ketika Anda gerundel seperti itu, kelihatan kalau niatnya belum ikhlas. Saya tidak bilang jenengan kerja tidak dibayar, enggak Pak ya. Orang kalau niatnya ikhlas, dia tahu betul rizki itu bukan hanya gajinya. Saya ulangi kalimat saya, dia tahu betul rizki itu bukan hanya dari gajinya, karena rizki itu dari Allah, gaji itu cuma sekian kecil dari Allah. Makanya saya selalu bilang, Ustadz, gaji saya dari dulu itu cuma 2 juta, saya pengen naik. Ustadz, saya bilang, lah dari dulu pikiranmu rizki itu cuma gaji, makanya uripmu gak bahagia, pikiranmu gaji, rizki itu toko gaji netok. Padahal Allah itu nanti kalau ngari rizki bisa. Lo kok bisa Ustadz? Jenengan permisi nggih, ini konsep rizki. Rizki itu bukan gaji, gaji itu cuma sekian kecil dari rizki. Rizki Allah itu banyak. Contoh, jenengan gajinya 5 juta Pak, misalnya. Tapi kalau rizki Anda tidak 5 juta, tidak akan menikmati yang 5 juta itu. Mulai gaji 5 juta, oh seneng Pak, dalam perjalanan naik mobil bledos, dor, bani bocor. Bani bocor, lu gak iso mlaku, dibongkar, mesinnya rompal. Ayo, 5 juta nentek Pak, gawe menano iku mau Pak. Nggih, lho ini beneran saya cerita kayak gini nggih, ada cerita kemarin Masya Allah, salah satu guru Ustaz Ahmad Sarwat cerita, dapat uang 5 juta. Pas dapat uang 5 juta itu kontan, jadi istrinya beliau tuh udah ngapa-ngapain, tapi karena masjid itu lagi membantu ustadz-ustadz yang biasa ceramah nggak bisa ceramah gara-gara Covid awal kemarin, dikasih 5 juta Pak. Loh ini buat apa? Ini ustadz buang silaturahim. Oh terima kasih, dapat 5 juta Pak.
baru dapat 5 juta, dapat berita tetangga sebelah rumah ini kena COVID. Dan beliau ini barusan ngobrol sama tetangga sebelah, akhirnya apa? Langsung swab semua Pak. Dan zaman itu swab masih mahal. Dan akhirnya ketika dihitung harga swabnya untuk satu keluarga itu 4.950.000. Berarti sisanya kali 50.000. Rizki ini mek 50.000 Pak. Loh, lihat ya, saya beritahu. Yang namanya gaji itu sebagian kecil dari rizki. Kok bisa Ustadz? Ada yang gajinya cuma 1 juta Pak. Ya Allah, gajiku mek 1 juta. Tapi setiap mau masak, ibu mertua datang. Leh, gak usah masak leh, ibu merasa akeh. Mau masak tetangga ngai, Mas, gak usah masak. Mau beli sesuatu gak usah tuku tak kei. Jadi 1 jutanya udah habis. Ustadznya ngayal, boten Pak, ini cerita teman saya ada di Pandaan, beneran. Duitnya itu udah habis, 1 jutaan itu udah habis. Gara-gara apa? Setiap mau melakukan sesuatu sama Allah itu dikasih jalan. Famayyattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Dari jalan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah nanti dicarikan jalan keluar dari arah yang tidak disangkanya. Nah, kalau jenengan niatnya sudah lurus, gak gampang kecewa. Oke, orang kalau niat sudah lurus, perjalanan dari rumah menuju kantor, nek niatnya lurus, gak gampang kecewa. Macet. Nek wong gak lurus itu ngedumel Pak. Iki bupati ini sopo iki? Dalan kok macet bolong-bolong. Iki mesti negeri antah berantah gitu kan ya. Hampir nyebut nama kota saya Pak ya. Kota tempat saya tinggal sekarang. Itu kan macetnya setengah mati itu. Jenengan tahu Gedangan Pak nggih? Tahu perempatan Gedangan? Itu kan enggak pernah macet kan itu ya. Masya Allah, enggak pernah macet perempatan Gedangan itu ya. Enggak pernah macet, enggak pernah lat maksudnya kalau bahasa Jawa nggih. Hampir nyebut nama kota itu sudah di komplain di Surabaya bolak-balik nggih Pak nggih karena kemacetannya Masya Allah. Dan saya warga sana gitu kan nggih. Ya saya menikmati Masya Allah. Dia enggak perlu nyalakan bupatinya, memang kenyataannya seperti itu kok. Mau macetnya minta ampun. Macetnya minta ampun. Kalau jenengan lurus niat Pak, macet itu langsung ngomong, ya Allah ada kesempatan zikir. Duh, itu orang lurus niat. Jadi ketika macet, subhanallah, subhanallah. Nggak malah meso-meso, iki mata di. Nah gitu kan ya. Gak meso-meso, kenapa? Hatinya lurus. Paling kelihatan itu orang kalau lurus niatnya, nggak gampang kecewa. Ustadz, saya sudah 10 tahun Ustadz, gaji saya nggak nambah-nambah. Loh, saya talah. 10 tahun gajimu gak nambah-nambah. Apa 10 tahun ini gak tahu kok hitung anakmu sehat oleh beasiswa? Apa enggak pernah kamu hitung? Yang kamu hitung cuman gaji melulu. Permisi, jenengan kalau lurus niat Pak, ono bose gak ono bose, sergep kerjone. Saya ulangi kalimat saya. Jenengan kalau lurus niat, ada bosnya ndak ada bosnya, sergep nih. Kalau lurus niatnya ndak lurus, ada bosnya, semangat. Nggak ada bosnya, wow santai, wayahe tiktokan gitu kan ya. Ratatatata gitu kan nggih. Sing guyu bolak-balik ya mesti ya. Mari kita coba gitu kan ya. Nasi goreng 400 juta cek gitu kan ya. Ustaz euro TikTok euro Bu gitu kan ya. Wis. Tapi perasaan kalau ibu-ibu sini ya senangannya bukan TikTok ya. Kalau mbak-mbaknya drakor mungkin ya. Kalau ibu-ibunya paling itu siapa? Ikatan Cinta ya. Aku merindu gitu kan ya. Saya agak gregetan soalnya Bu. Anak saya umur 4 tahun ini saya ajak ngaji. Ayo Nduk ngaji Nduk. Aliba tak gak bisa. Tapi nonton Ikatan Cinta sekali apal lagunya. Aku merindu, saya bilang ya Allah nih Ustadz rek itu kan dia nyanyi isok tapi ngaji gak isok ngisi di sini gitu. Saya langsung bilang ini mesti niru ibu saya gitu tadi ya. Gak niru bapak ini ibu balik. Apa maksudnya Ustadz? Kalau niat kita lurus maka kita tidak akan gampang kecewa. Maka sebelum berangkat kerja luruskan niat. Kalau jenengan tahu betapa luar biasa yang namanya bekerja itu, jenengan pasti lurus niatnya. Tahu dari mana Ustadz? Rasulullah tuh pernah ngomong sama sahabat, ada sebuah dosa yang tidak akan pernah terampuni meskipun Anda zakat, meskipun Anda puasa, meskipun Anda sholat. Jadi ada sebuah dosa dalam diri kita, meskipun zakat, meskipun puasa, meskipun sholat, nggak akan terampuni. Sahabat bertanya, ya Rasul, terus bagaimana dosa itu terampuni? Kata Rasulullah, bekerja untuk istri dan anakmu itu menghapus dosa tersebut. Oke, jadi bapak-bapak jenengan nyambut damel, jenengan bekerja itu menghapus dosa. Makanya kalau berangkat semakin susah pekerjaan Anda, semakin seneng. Dosa ku akeh ilangi. Nah begitu loh Pak. Nggih, saya guyonan kayak begini. Saya ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu biasa ngomong, Bu, para ulama bilang keringetnya para wanita ketika ngepel, ketika cuci baju, ketika nyetrika baju suaminya, nggih, bersihin rumah, keringetnya seorang wanita itu menghapus dosa-dosanya. Itu yang ulama 4 mazhab sepakat itu. Para wanita kalau ngepel, umba-umba, kora-kora, nyuci dan sebagainya, keringetnya itu menghapus dosa-dosanya. 4 mazhab sepakat itu. Maka ibu-ibu kalau jenengan di rumah melakukan pekerjaan itu jangan ngomel.
Karena apa? Karena itu sebuah kesempatan untuk menghapus dosa. Saya ceramah begini ada yang salah paham. Ustadz, berarti semakin banyak keringetnya, semakin banyak dosanya yang terhapus. Iya, besok saya kalau nyuci AC saya matiin Ustadz. Dan gobios ya ambil ngomong bojone, Pak keringet gitu kan nggih. Nggih, itu kalau wanita. Kalau laki-laki sebaliknya dari hadis yang tadi. Nah, ini wah aku ngomong kayak ini ibu-ibu tambah seneng kok dikira pembela ibu-ibu. Karena nafkahnya seorang suami bekerja itu pahalanya 2. 1 ketika berangkat bekerja tadi menghapus dosa. 2, nah ini pahala yang kedua buat suami. 2, ketika suami itu memberikan uang gajinya atau pemasukannya terhadap istri. Karena kata Rasulullah itu, kata para ulama itu, sedekah terbaik adalah uang yang diberikan suami terhadap istri. Jadi bukan ke yatim piatu Pak, bukan. Bukan ke masjid, bukan. Tapi ketika uang itu diberikan ke istri, itu langsung dihitung kontan sedekah sama Allah. Nah ini ibu-ibu tolong ngomong sama suaminya, Pak rungokno itu, ya rungokno kan ya. Kalau perlu ini adegan ini direkam gitu kan ya, dikirim ke suaminya. Nggih, pahala jenengan 2 Pak. Pekerjanya tadi sudah berpahala, ngasih duitnya itu berpahala. Apalagi jenengan sampai diomeli, lebih berpahala lagi Pak. Loh serius dikira guyonan aku. Jenengan diomeli suami terus diomeli istri, menang Pak. Nggih, iya ya Bu, iya. Wis talah sampean paling ayu lah gitu kan ya. Jenengan diomeli istri, dikira guyon, bener Bu. Kitab-kitab para ulama itu yang cerita itu Gus Baha. Saya dapatnya dari Gus Baha sama Gus Koyub. Itu cerita salah satu wali yang namanya Abdullah Bazaiban itu. Beliau jadi walinya Allah itu karena begini, ceritanya begini. Ada orang jadi walinya Allah itu karena rajin sholat. Ada orang jadi walinya Allah itu karena rajin puasa. Ada orang jadi walinya Allah itu karena rajin zakat, rajin sedekah maksudnya. Ada orang jadinya walinya Allah itu karena rajin ngaji. Ada orang jadi walinya Allah itu karena ikhtiarnya ngaji, nuntut ilmu, jadi ahli tafsir, jadi ahli fikih. Ada seperti itu. Tapi ada satu proses yang ini jadi walinya yang bisa dilakukan oleh semua bapak-bapak. Apa itu? Diomeli bojone sabar. Dari mana Ustadz? Ini kisahnya Abdullah Bazaiban. Jadi beliau itu suatu saat diomeli sama istrinya. Womel dia tidak betah, gak kuat ditahan dan iya menengai. Sampai akhirnya tidak kuat tuh lari ke hutan. Lari ke hutan pengen mengasingkan diri, gak kuat aku. Bojoku ngomel lah gitu kan ya. Enggak kuat. Dia lari ke hutan ketemu sama 2 orang, sama-sama walinya. Nah, ketika beliau melihat orang itu kaget. Kenapa? 2 orang ini kalau berdoa, Pak, setiap berdoa langsung terkabul. Misalnya contoh begini, ya Allah sate, begitu kan ya. Langsung muncul cepling sate. Serius Pak, dalam kitab itu penjelasan begitu. Dia berdoa, ya Allah minta apa? Plung datang. Nah, Abdullah Bazaiban kaget, wong iki kok sakti gitu kan ya. Apa iki? Jangan-jangan ini tempatnya yang angker. Dia nyoba Pak, bismillah. Ya Allah sate, yang turun bukan sate Pak. Bukan Pak, yang turun sate plus kambingnya Pak. Tak tusuk-tusuk teko kabeh. Jadi orang ini doanya Abdullah Bazaiban ini doanya lebih manjur daripada 2 orang tadi. Kita bilang misalnya ya Allah soto, gak cuma sotonya. Sak sing dodolan teko kabeh. Nah, ini 2 orang ini kaget loh. Kok ono sing luwih sakti daripada awak dhewe iki sapa? Wali sapa? Akhirnya saling bertanya. Ketika saling bertanya, Mas jenengan Pak Syekh, jenengan ini doanya apa? Kok bisa sama Allah langsung dikabulkan? Dia tanya, "Lu sampean doanya apa lo kok doanya?" Saling bertanya itu. Akhirnya dia bilang, "Ya wis, sampean doain jelaskan dulu doanya apa, nanti saya akan ceritakan doa saya." Akhirnya cerita. Kami berdua ini Syekh, setiap berdoa kami doanya begini, "Ya Allah, kami memohon pertolonganmu atas nama salah satu walimu, namanya Abdullah Bazaiban, karena dia bersabar ketika diomeli istrinya." Makanya doanya terkabul karena dia nyebut nama wali tadi. Dia tidak tahu kalau disebut orang di depannya. Dan dia jadi wali karena diomeli istrinya Pak. Berarti jenengan kalau pulang nanti langsung temu istri, ya jenengan tidak pengen ngomeli saya gitu kan ya. Oke, saya ulang, luruskan niat. Kalau jenengan niatnya lurus, ndak gampang sakit hati. Jadi kerja capek dan sebagainya, luruskan niat. Permisi. Jenengan kalau kerja itu akhirnya apa? Permisi. Kalau misalnya aras-arasan, males, itu bukan malesnya sama Pak, bukan izin, bukan malunya sama Pak Ketua, bukan. Bukan malunya itu sama Pak Atasan, bukan. Tapi kalau jenengan aras-arasan, jenengan males, itu malunya sama Allah. Orang kalau lurus niat, ya Allah saya kok kerjanya begini sih. Malu dilihat Allah kok. Jadi dengan malunya itu bukan sama bapak atasan, malunya itu sama Allah. Kalau jenengan tidak semangat gitu ketika bekerja. Oke, 1, luruskan niat. Nomor 2, Ustadz tahu dari mana kita kalau pekerjaan kita, etos kerja kita itu dalam rangka mencari surganya Allah. Nomor 2, mensyukuri proses.
Apakah kita kalau bekerja itu banyak berterima kasih dalam proses? Ustadz, maksudnya piye Ustadz? Saya pernah ceramah ini di salah satu perbankan, dia bilang mensyukuri proses. Ustadz, target kita 1M. Terus saya bilang, jenengan dapat berapa sekarang? 500 juta. Jenengan Anda kalau tidak berterima kasih yang 500 juta tadi, tidak akan pernah dapat 1M. Saya ulangi kalimat saya. Anda kalau tidak berterima kasih yang 500 juta tadi, target Anda yang 1M tidak akan dapat. Karena supaya dapat 1M harus melewati 500 juta dulu. Apa maksudnya? Kalau jenengan pengen mengejar target jenengan yang Anda impikan tadi, ya itu yang lolos seleksi apa tadi, yang sekarang posisi Anda jenengan itu disyukuri dulu. Disyukuri dulu. Ya Allah, terima kasih sudah sampai di posisi ini. Kalau saya tidak sampai di posisi ini, mungkin saya tidak akan bisa maju ke depan. Makanya kan ini pasti jenengan hafal ya, surat Ibrahim itu ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Memang terjemah Google-nya banyak Pak, tapi kalau dalam bahasa Arabnya ini menarik. La in syakartum, la, jadi la dan la itu kalau dalam bahasa Indonesia jika maka. Jika maka kayak gimana Ustadz? Jika kamu melakukan sesuatu, langsung ada dari Allah tuh reaksi timbal balik, maka langsung dikasih sama Allah. Jadi kalau kita berterima kasih Pak, sama Allah tuh langsung dibalas, langsung diganti. Dari kalimat bahasa Arabnya la dan la. Anehnya ayat setelahnya wala in kafartum inna, itu bukan la dengan la, tapi la dan inna. Apa maksudnya Ustadz? Jadi kalau ada orang tidak berterima kasih, sama Allah itu tidak langsung dihukum. Kalau tadi ada orang terima kasih, sama Allah langsung dikasih ulang, ditambahi. Tapi kalau ini ada orang tidak berterima kasih, sama Allah tidak langsung dihukum. Diingatkan dulu, inna itu peringatan. Gue belum terima kasih loh, ojo lali, adabku itu pedih. Jadi ini hebatnya, ini Rahman Rahimnya Allah. Kalau ada orang berbuat baik, langsung dibalas sama Allah. Kalau ada orang berbuat tidak baik, tidak langsung dihukum, dielingno dhisik. Ayo tobat. Betapa banyak diantara kita yang kalau bikin dosa sama Allah dibiarkan. Kalau Allah mau Pak, kalau Allah mau pas kita bikin dosa, langsung dicabut nyawa itu bisa. Contoh Ustadz ngerasani bosnya, bosnya awak dhewe kira untuk bilang dalik, bojone loro. Nah pas ngomong bojone loro Pak, langsung dicabut sampai Gusti Allah iso. Pas ngomong bojone bosnya awak dhewe bojone loro, moro kabar, Bu, bojone sampean rabi maneh, kon mati kon gitu kan ya. Bisa Allah langsung balas kayak gitu tuh bisa. Tapi sama Allah kan tidak dilakukan seperti itu. Jenengan berbuat dosa itu didiamkan dulu sama Allah. Tujuannya apa? Supaya jenengan tobat. Nah kembali lagi, maka supaya pekerjaan kita itu kita ngerasa nyaman, mulailah berterima kasih sekecil apapun. Sekecil apapun prosesnya, ndak enak seperti apapun, diterima kasih. Kenapa? Ini menariknya. Kalau ada orang kena musibah, sambatan orang itu normal. Saya ulangi kalimat saya. Ada orang kena musibah, sambatan orang itu normal. Ada orang kena musibah malah bersyukur, ini yang tidak normal. Ya, jenengan kena musibah terus sambatan, cicilan gak mari-mari gitu kan nggih. Cicilan mobil, cicilan motor gak mari-mari, ngontrak omah ini sama. Jenengan sambatan, jenengan manusia normal Pak. Tapi jenengan kena masalah malah bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan kerja. Jadi saya bisa cari duit. Sudah kena masalah masih terima kasih. Ya ini yang tidak normal. Tidak normal kayak gimana Ustadz? Allah akan bilang, lisetalah. Arek iki yo tak kei masalah malah bersyukur. Tak kasih masalah itu loh malah bersyukur. Danio tak kasih apa? Hadiah. Pasti bersyukurnya lebih ini. Loh jenengan nih Pak, dikasih hal-hal yang tidak enak, bisa bersyukur. Apalagi dikasih yang enak, pasti bersyukurnya lebih kata Allah. Makanya saya tadi bilang banyak bersyukur, mensyukuri proses terkecil. Ketika jenengan bekerja terus pekerjaannya, Ustadz ini banyak hambatan, bersyukur dulu. Jangan-jangan kurang terima kasihnya, makanya tidak selesai-selesai masalahnya. Betapa banyak diantara kita itu kalau terjadi sesuatu, terima kasihnya itu hilang. Permisi. Saya dari tadi kan sering ngomong gedangan ku macet kan gitu kan nggih. Gedangan gue Masya Allah, saya pernah Pak tanggal 25 Desember Natalan nggih. Harusnya kan sepi. Ini belum Covid Pak, belum Covid nggih. 25 Desember Natalan kan harusnya sepi. Saya pernah habis ceramah dari Jakarta, turun bandara itu jam setengah 12 malam. Macet Pak. 25 Desember macet itu, macet saya bilang. Ya Allah, ini loh sudah malam. Natal lagi kok masih rame. Nyeletuk dalam hati. Duh, kapan saya gedangan ini sepi? Begitu pikir saya Pak. Pengen sekali gedangan sepi. Apa yang terjadi? Bener. Awal Maret kemarin, akhir Maret, awal April, Covid pertama kali itu sepi gedangan.
Bener kan ya, sepi, tidak ada mobil lewat, tidak ada motor lewat. Tidak ada mobil lewat, tidak ada motor lewat. Akhirnya saya paham, apa maksudnya Ustadz? Kemarin tuh saya tidak bersyukur kalau Gedangan tuh macet. Karena kalau Gedangan macet saya sadar Indonesia sehat. Berarti kan kalau macet kan sehat. Kalau tidak ada macetnya berarti tidak sehat, banyak penyakit, pendidikan tidak berjalan, ekonomi tidak berjalan. Tapi kalau macet, oh berarti Indonesia sehat. Saya baru ingat, ya Allah, saya salah doa kemarin. Doa saya kok Gedangan pengen sepi, sama Allah dibikin sepi. Jenengan kan sering berdoa, ya Allah tolong kasih liburan yang banyak. Kemarin kan liburannya banyak ya, tanggal merahnya banyak sekali, kita tidak pernah masuk ya. Maka sekali lagi, kalau kita tidak bersyukur ya sama Allah dibegitukan. Oke, makanya banyakin syukur. Oke, satu, supaya etos kita kerjanya itu, satu, luruskan niat. Nomor dua, syukuri proses. Yang terakhir apa Ustadz? Yang terakhir totalitas. Kalau dalam bahasa Arab itu jahada, jihad, bersungguh-sungguh. Orang kalau kerjanya itu lillahi ta'ala mesti totalitas. Karena dia tahu apa, al-amalu ibadatun, kerja itu ibadah. Maka ketika dia bekerja totalitas kalau bahasa Jawa sampai mari, sampai entek. Nah itu totalitas. Jadi ketika mengerjakan sesuatu itu gak separuh-separuh, sampai mari, kudu mari. Nyun sewu, permisi Pak, sholat subuh itu berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Berani gak jenengan rakaat pertama Allahu Akbar, habis rakaat pertama wis mari siji ae gitu kan ya. Ndak sampai 2 rakaat, berani jenengan? Ayo berani? Ndak berani. Kenapa? Karena dia tahu harus selesai 2 rakaat. Lanjut. Sama Ustadz kalau bekerja, sama mengerjakan sesuatu masih jam 4 gurung mari tak parekno. Kudu mari, enggak ngono meneh ketambahan kerjaan aku. Nah itu namanya totalitas. Totalitas itu dia tahu kalau saya tidak selesai nih, saya malunya sama bukan sama bapak atasan, malunya sama Allah. Nyun sewu, maaf ini kalau kalimat saya agak kurang sopan. Nyun sewu, mohon maaf. Jenengan bangun jam 3:30 Pak. Jangan salah sudah bangun, Wih, jam 3:30 sudah bangun. Tapi jenengan sholat subuh jam 6, berani jenengan Pak? Bangun 3:30 tapi sholat subuhnya jam 6, berani jenengan? Kira-kira saya tanya, berani enggak Anda? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Ayo kenapa? Bangun 3:30 sholat jam 6 enggak berani. Kenapa? Kira-kira kenapa enggak berani sholat jam 6? Ya enggak boleh. Kenapa? Karena di luar SOP. Lu bener kan di luar SOP Pak G? SOP-nya itu subuh jam 4 sampai 5:30. Di luar 5:30 itu sudah di luar SOP. Apa maksudnya? Anda kalau menyalahi SOP ibadah, Anda tidak dianggap beribadah, malah kena dosa. Oke, saya ulangi kalimat saya. Kalau menyalahi SOP, maka Anda tidak dianggap beribadah, malah kena dosa. SOP-nya tidak boleh telat. Maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Bahwa ibadah, bahwa pekerjaan ini adalah ibadah, maka pekerjaan ada SOP-nya. Kalau Anda menyalahi SOP, berarti Anda menyalahi ibadah pekerjaan Anda. Piye maksudnya Ustaz? Meleburi jam 8, tekoni 8:30. Ini menyalahi SOP. Ojo 8:30 jam 8:08, itu menyalahi SOP wisan. Bukan malunya itu sama bapak atasan, bukan, malunya sama Allah. Tuh, 2. Apalagi Ustadz menyalahi SOP. Menyalahi SOP satu lagi, apa itu? Ketika Anda bekerja, waktunya tidak digunakan bekerja. Contoh, waktunya Anda sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu hanya untuk sholat, tidak digunakan untuk yang lain. Sama ketika Anda bekerja, harusnya bekerja. Jangan disambi sama Facebookan, ya, Instagraman, YouTubean, TikTokan. Nah itu kan ya, Ustadz berarti tidak boleh Facebookan, Instagram, TikTok boleh, tapi jam istirahat. Kalau pada saat jam kerja itu namanya tidak totalitas. Bisa difahami Bapak Ibu? Baik, 3 hal. Nomor 1 luruskan niat. Nomor 2 syukuri proses ketika bekerja. Sepahit apapun syukuri proses biar Allah menambah kebaikan yang kita lakukan. Lalu yang ketiga totalitas. Baik, ini ada sesi diskusi tanya jawabnya. Silakan. Oh iya, monggo. Luar biasa sekali ceramah dari Ustadz Marzuki Imron, sangat menginspirasi. Jadi kita kalau bekerja harus totalitas, nikmati proses ya Pak ya. Selanjutnya luruskan niat, ya luruskan niat, nikmati proses dan totalitas. Itu dia kata kunci yang harus kita selalu pegang dalam proses kita bekerja sehari-hari. Nah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti di akhir acara akan ada pengumuman door prize. Jadi kan panitia sudah mengumumkan akan ada door prize untuk pertanyaan yang terbaik Pak ya.
Ya, jadi ada 3 orang nanti yang dapat. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini bisa bertanya, menyebutkan nama, nanti akan saya serahkan mic-nya, nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Ustadz ya. Satu-satu mungkin Pak ya. Monggo. Satu pertanyaan, satu jawaban, satu pertanyaan, satu jawaban. Ya, seperti itu. Mungkin bisa kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, dari Bu Meta dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang zakat mal, Pak. Oh nggih Bu. Setahu saya zakat mal itu diberikan kepada fakir, duafa atau orang miskin. Kalau ada seorang ibu yang miskin atau katakanlah seorang tua yang miskin, tetapi dia sudah disantuni anaknya dalam kondisi tidak satu rumah, kemudian anaknya tidak tahu bahwa yang diberikan itu tidak cukup. Yang diberikan apa tadi? Tidak cukup, Tidak cukup ya. masih tidak cukup. Apakah ibu ini yang sudah ditanggung anak-anaknya ini bisa diberi zakat mal? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau kita mempunyai tabungan yang sudah dikeluarkan zakat malnya itu sudah 0,5%, masih ada sisa, apakah itu sisa dari itu masih perlu lagi sebesar 5% atau berapa persen itu juga tetap diberikan untuk zakat mal? Baik, Masya Ya, Allah. terima ya. kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu. Sinten namanya tadi? Bu Meta, Masya Allah. Salah satu ciri orang baik adalah tahu tanggung jawab, dan jenengan tahu tanggung jawab Bu. Maksudnya gimana? Mau bayar zakat. Permisi Jun Sewu, karena ini fakta di lapangan Pak. Zakat fitrah semua orang mau bayar. Zakat fitrah, enteng, beras 2,5 kilo. Zakat mal, pikir-pikir. Nggih, kan tidak semua orang zakat mal. Tidak usah zakat mal, sedekah. Jenengan punya duit 10.000, 10.000, 5.000-an sama 1.000-an. Yang dilebono kotak pira Pak? 1.000 loh ya. Itu kenyataan, itu kenyataan Pak. Kenyataan. Nggih, jenengan punya duit 15.500. Sing dilebono kotak 500. Makanya mau kotak itu mesti punya klotak gitu kan ya. Sing dilebono itu kenyataan. Maka jenengan tanya bab zakat ini luar biasa Bu. Berarti jenengan punya niat baik untuk membayar. Jenengan tahu tanggung jawab, itu luar biasa. Baik, Ustadz, zakat mal begini, kita harus paham ada namanya 8 asnaf zakat, atau kita nyebutnya mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, mu'alaf, ambil zakat. Jadi fakir, kalau jalan Ustadz, ini ada seorang ibu ditanggung oleh anaknya, baik itu di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau berdasarkan penilaian dia termasuk fakir, benar-benar fakir, maka dia masih berhak dapat zakat. Meskipun dia sudah ditanggung anaknya, tapi dilihat memang kesehariannya masih tidak cukup, dia berhak dapat zakat. Jadi kalau orang itu fakir, miskin, fakir dan miskin beda nggih. Satunya perbedaannya, kalau orang fakir itu memang dia tidak punya apa-apa, benar-benar tidak punya apa-apa. Kalau miskin, dia bekerja, tapi dari pekerjaannya dia masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bedanya itu. Lah kalau fakir dan miskin, meskipun sudah ditanggung keluarganya, tapi kalau dia masih kategori itu tidak cukup kesehariannya, dia berhak dapat zakat. Atau punya utang yang besar. Ingat nggih, saya bicara utang yang besar ini di perusahaan-perusahaan sing utangnya kayak gitu. Bukan. Tapi secara personal, dia secara personal karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sampai hutang. Nah, ini dia berhak dapat zakat. Atau mu'alaf. Mu'alaf itu juga dapat zakat. Jadi dari 8 asnaf zakat ini itu termasuk Bu, yang jenengan ceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, kalau tabungan Ustadz, saya sudah keluarkan 2,5%-nya, masih ada sisanya, apakah saya itu masih harus dizakatkan? Begini Bu, cara menghitung zakat itu, kalau jenengan cerita zakat mal itu banyak, ada perniagaan, ada peternakan. Kalau jenengan cerita namanya zakat tabungan. Uang yang tersimpan itu memang dizakatkan. Cara ngitungnya gimana Ustadz? Kalau uang itu jenengan total lebih dari 88 gram emas. Sekarang 1 gram berapa nggih Pak? 1 gram emas 600 nggih. 600. Supaya gampang ngalikannya, anggap aja 500 ya, paling gampang kalinya. Berarti 500 kali 88 atau kali 90 lah paling gampang. 500 kali 910 45 juta. Bu, kalau tabungan jenengan sudah di atas 45 juta, maka wajib zakat. Kalau tabungan jenengan belum sampai 45 juta, itu tidak wajib zakat. Nggih, jadi ngitung zakat mal itu ada namanya nisab, batas ukuran kita wajib zakat. Berapa batas ukurannya? 88 gram emas. Saya tadi ngitungnya ambil 90 supaya gampang ngalikannya, nggih.
Jadi anggap saja sudah dihitung 45 juta. Tabunganku lebih dari 45 juta. Nah, itu kena zakat, Bu. Satu. Yang kedua, 45 juta itu selama 1 tahun. Jadi setelah jenengan hitung selama 1 tahun itu 45 juta itu masih ada. Bahkan lebih, Ustadz sekarang sudah 60. Nah, itu kena zakat. Jadi ngitung zakat itu 2. Yang pertama nisab. Nisab itu batas ukuran minimal. Itu tadi 88 gram emas. Yang kedua haul. Haul itu apa? Telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi dengan punya tabungan itu ternyata selama 1 tahun masih ada 45 jutanya. Nah, itu wajib zakat. Ustadz terus bayar zakatnya berapa, Ustadz? Nah, misalnya jenengan punya duit 60 juta, berarti 2,5 kali 60, bukan kali 45-nya ya, kali jenengan yang jenengan punya itu loh. Ustadz saya punya 100 juta, ya berarti 2,5 kali 100. Gitu nggih, Bu nggih? Nah, alhamdulillah ini saya jelaskan dari kaidah yang paling gampang. Bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah. Monggo, silakan ada lagi. Ya, selanjutnya pertanyaannya tadi, oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Waalaikumsalam panggilannya Cak Mar, biasanya Pak Ali yang manggil saya Cak Mar. Ngapunten Ustadz. Ya, sering kita mendengar kalau kita pada saat kita cari duit yang disuruh mengingat itu kita hidup masih 1000 tahun lagi lah. Sik dawa lah uripe ya, ngoten nah. Nek wayahe sembayang utawa ibadah, ilingo nek sesuk iku wae mati ya. Terus terang jujur sampai saat ini kita itu sering terbalik Ustadz, kebalik lah. Nah, saya minta saran, kira-kira gimana caranya supaya pemikiran seperti itu bisa nyantol lah, bisa kita resapi lah, kita amalkan lah. Kalau kerja cari duit, kita pemikirannya bisa hidup lama. Kalau ibadah, besok ingat kita Mati. besok mati kan, ibaratnya gitu. Nah, itu saya mohon kira-kira caranya gimana supaya kita bisa menanamkan itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi Ustadz gimana cara itu kalimatnya Rasulullah Pak. Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya, beribadalah seakan-akan kamu mati besok. Begini Pak, bagaimana Ustadz caranya kita bekerja itu seakan-akan hidup selamanya? Kenapa sih kita bekerja disuruh pikir seakan-akan hidup selamanya? Kalau jenengan justru kebalik, bekerja itu seakan-akan mati besok, jenengan tidak semangat kerja, malah meniwis mati yo, lapo kerja. Duitku dipek bojoku, dipek anakku, gak nikmati ya. Ngono ya. Iya nek dipek bojo anakku, dipek dulur-dulurku warisan gawe royokan. Nah, kan ya. Ketika jenengan mikirnya begitu tidak semangat kerja, makanya disuruh kerja itu mikir seakan-akan hidup selamanya. Ustadz, gimana sih Ustadz kita itu mikir kerja itu seakan-akan hidup selamanya? Begini, Pak. Ketika jenengan mikirnya untuk diri jenengan sendiri, maka jenengan tidak akan semangat. Saya ulang kalimat saya. Ketika Anda mikir untuk diri Anda sendiri, Anda tidak akan semangat. Tapi ketika Anda mikir itu untuk orang lain, pasti semangat, Pak. Piye maksudnya Ustadz? Ketika Anda mau berangkat, lihat anak jenengan masih tidur itu loh. Dipegang kepala nih, kuliah bayari larang iki. Iki kuliah bayari larang, aku nih gak semangat, anakku sopo sing bayari. Makanya ya Allah, buat saya sehat ya Allah. Uripku sing suwi, anakku kudu kuliah iki. Kudu mondok. Nah, misalnya seperti itu. Lah aku nek gak koyo ngono iki sapa sing bayari? Saya harus semangat kerja supaya anak saya bisa kuliah, mlebu ITS, mlebu UI misalnya gitu, ataupun mondok di pondok terkenal, ataupun masuk Al Azhar gitu kan, di Al Azhar apa di Mesir sana. Nah, itu jenengan kalau seperti itu, Pak, semangat kerja aja. Saya kalau lagi malas-malasan tinggal membayangkan wajah anak saya semangat sudah, Pak. Ngelihat wajah anak saya sudah semangat, ya Allah iling anakku rek, dia bilang ayah Kindle Joy. Nah, itu semangat saya. Kena Kindle Joy sudah semangat saya. Ya, saya agak gregetan sama Alfamart dan Indomaret itu ya. Harusnya itu Kindle Joy taruh bawah atau taruh atas ya, biar anak tidak bisa kelihatan gitu kan ya. Itu Kindle Joy itu mendolimi orang tua, gitu. Nah, kalau jenengan inget itu, Pak, pasti semangat. Maksudnya kayak gimana? Jenengan harus ingat, jangan ingat diri sendiri. Ketika bekerja itu ingat orang lain, ingat keluarga. Satu. Yang kedua, Pak, ini yang penting lagi. Ini penting lagi. Orang tuh sering salah tafsir tentang syukur. Orang dipikir syukur tuh ya Allah terima kasih saya dapat sepeda motor. Itu benar bagus. Tapi bukan syukur yang seperti itu saya maksud. Syukur yang dimaksud adalah ketika ya Allah terima kasih saya dapat sepeda motor, langsung ngomong lagi ya Allah saya kok pengen mobil ya Allah. Nah, itu syukur yang benar. Duh, serius. Syukur yang benar adalah setelah Anda terima kasih, minta lagi. Kenapa? Ini logika biar jenengan tahu nggih. Orang salah dikira qanaah, nerima apapun yang diberikan Allah. Tidak begitu. Syukur itu setelah berterima kasih, minta lagi yang lebih besar. Ustadz, itu kan hubud dunia. Bukan. Kalau mikirnya diri sendiri itu hubud dunia. Coba kalau mikirnya begini. Jenengan punya sepeda motor, Pak, yang bisa digonceng berapa orang? 1. Paling istri jenengan. Kalau yang mbak-mbak yang belum nikah paling 2 orang. Tidak ada 3 orang, tidak ada.
Tidak ada. Itu kalau 3 orang namanya cabe-cabean. Itu tidak ada ya. Kalau laki-laki terong-terongan, tidak ada. Cabe-cabean syariah jilbaban kabeh tidak ada ya. Tidak ada, begitu tidak ada. Oke. Punya sepeda motor yang digonceng bisa cuman 1. Pertanyaan saya, terima kasih ya Ustaz, terima kasih ya Allah saya dikasih sepeda motor. Ternyata sama Allah besoknya dikasih mobil. Pak, saya tanya, jenengan kalau punya mobil yang bisa digonceng berapa? 4, 5, 6, lebih banyak kan? Saya bilang, ya Allah, biasanya saya gonceng 1 orang. Ini anak saya, adik saya, kakak saya, ibu saya. Bisa saya masukkan mobil, tidak perlu kepanasan. Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda motor, berterima kasih. Dapat mobil, berterima kasih. Pertanyaan saya, lebih terima kasih yang mana? Yang dapat motor atau dapat mobil? Kenapa? Manfaatnya lebih besar. Terus setelah itu Pak, Anda, ya Allah terima kasih Allah dapat mobil. Allah suka. Jenengan dikasih bis, Pak. Iya beneran, kita pernah duduk bis tayo bukan itu Pak ya. Bis temenan itu loh. Anda dikasih bis Pak. Karena pertanyaan saya iso numpak bis wong piro? Wah, saya kampung sak lebu ya. Akhirnya apa? Ya Allah terima kasih kalau ada orang berangkat haji gak usah nyewa, ayo bisku. Apa yang terjadi? Jenengan memberikan manfaat banyak. Wah, bisku. Ternyata ketika Anda terima kasih sama Allah, dan ditambah. Anda akan dikasih bis, Pak. Dikasih pesawat. Saya tanya, saya numpak wong piro? Tambah akeh. Ya, wis beda lagi gak usah bayar, pesawatku beres. Ustaz kalau butuh apa ceramah gak usah bayar Ustaz. Nang ndi tak terno Ustaz. Akhirnya apa? Semakin Anda terima kasih dikasih lebih besar. Bukan untuk Anda Pak, untuk manfaat sama orang lain. Kalau Anda mikirnya begitu, semangat jenengan. Ya Allah saya tidak mau kerja kayak begini. Masa dari dulu sedekah 10 ribu, malu-maluin ya Allah. Saya kan pengen sesuatu saat itu kalau sedekah 1 juta ya Allah. Masa Anda pengen sedekah 1 juta jenengan? Permisi, hadisnya kan begini. Jauhkanlah dirimu meskipun dengan sebutir kurma. Saya tanya, 1 buah butir kurma itu jenengan jauh dari neraka. Jenengan sedekah 1 kurma itu jauh dari neraka. Nek 1 kurma aja jauh dari neraka, danio 1 kilo Pak. Loh ini kan kalimatnya Rasulullah 1 buah kurma, 1 butir tuh jauh dari neraka. Lah nek 1 kilo tambah adu tekan neraka. Lah nek 1 karung lebih jauh dari neraka. Berarti pertanyaan, kalau jauh dari neraka dekat dengan surga. Lah nek jenengan sedekah tak jele Pak, gak kurma Pak. Tapi makanan wakeh, aku sing bayar wis beres. Makanya saya Mbak, ada yang belum nikah di sini? Yang belum nikah angkat tangan. Mbak yang belum nikah saya beritahu, jangan cari suami kaya. Saya beritahu, jangan cari suami kaya. Salah jenengan kalau bekerja di pondok itu mantiknya ada begitu. Jangan cari suami kaya. Ustaz terus gimana? Cari suami yang zakatnya besar. Kalau orang kaya belum tentu zakat, tapi kalau zakatnya besar pasti. Nah, begitu loh ya. Paham nggih? Jadi setelah ini kalau sholat berdoa ya Allah yang zakatnya besar ya Allah, gitu kan ya. Nek perlu ganteng soleh kayak sing jongki. Nah, gitu kan ya. Ngayalmu adoh, gitu kan ya. Subuhmu 5:30 kok ngayali ngono. Paham ya Pak nggih? Jadi biar semangat di dunia itu kalau bekerja itu jangan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Yang kedua, Ustadz, gimana caranya kalau misalnya kita ibadah itu seakan-akan mati? Pak, kalau sakit Pak. Kalau jenengan pas sakit itu langsung ngomong ya Allah, saya biasanya bisa sholat jamaah ini gara-gara watuk wahing greges tidak bisa sholat jamaah. Makanya ketika jenengan sehat langsung mau ya Allah, mumpung sehat aku tak ibadah sampai api. Ingat kalau sakit Pak, tidak usah jauh-jauh. Ini saya lagi sakit ini. Saya baru sadar ya Allah terima kasih. Saya kemarin tidak bisa tidur Pak. Tidur dikit bangun maaf kalau orang sopan kebelet pipis. Maaf kayak kena orang diabetes loh kan dikit-dikit pipis ya. Saya gitu Pak. Jadi bangun setengah jam tek pipis, tidur lagi setengah jam pipis, tidur lagi setengah jam pipis, begitu terus. Saya bilang, iki kerannya kok bocor gitu kan dia. Lecek, saya baru ya Allah ketika saya sehat, saya tidak memberi terima kasih yang namanya tidur. Padahal tidur nikmat yang biasa. Sekarang aku ini Pak, saya selalu betul-betul biar di jalan itu biar elu. Nah, baru saya sadar ternyata ya Allah, gimana cara supaya ibadah saya itu merasa seakan-akan mati. Ingat kalau sakit. Nek seloro itu gak enak ibadah Pak. Nggih, bisa dipahami nggih? Alhamdulillah. Monggo Mas. Ada pertanyaan lagi yang hadir di sini? Kalau nggak ada, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom. Oh ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, keringat seorang istri pada saat dia melakukan pekerjaan rumah itu kan dapat menghapus dosa-dosa orang tersebut. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita yang memutuskan untuk bekerja? Apa ada rambu-rambu yang tidak boleh dilewati orang tersebut? Iya, baik. Bagaimana pandangan Islam
ketika wanita bekerja. Saya bertanya, ini orang sering, maaf nggih, ini yang orang sering jadikan alasan wanita itu di rumah aja, nggak usah keluar. Nggih, saya tanya, nggih, Khadijah binti Khuwailid itu istrinya Rasulullah, itu ibu rumah tangga atau pedagang? Pedagang. Dia ibu rumah tangga dan pedagang. Apa maksudnya? Boleh, Mbak. Jadi wanita bekerja boleh, secara syariat Islam boleh. Yang enggak boleh itu ketika Anda kerja, suami Anda gak keramut. Nah itu enggak boleh. Mulai bojo sampean belek NKB. Nah gitu kan ya. Anak sampean durung adus, ketel-ketel. Nah itu yang enggak boleh. Ya. Jadi berangkat anak sudah beres gitu kan ya. Anak sudah beres, suami sudah beres. Pokoknya mereka berangkat pulang. Masak, kalaupun Ustadz saya enggak bisa masak, misalnya GoFood silakan gitu kan ya. Kita kan begitu sekarang ya. Terus kalau usah masak, GoFood aja gitu kan ya. Apalagi Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sudah ngomong kan GoPay halal ya. OVO, GoPay, Dana, Plingos, pokoknya semua itu katanya NU dan Muhammadiyah halal. Ustadz cashback halal. Maka manfaatkan cashback itu ya, Shopee Pay dan sebagainya. Manfaatkan gitu ya. Manfaatkan. Loh halal. Kalau mereka sudah berkaji. Jadi bagaimana maksudnya Ustadz? Bekerja Ustadz boleh asalkan rumah tangganya beres. Maksudnya kewajiban bagi rumah tangga ya masak dan sebagainya. Ustadz enggak bisa masak. Ya sudah apa? GoPay dan intinya mereka keramut bahasa Jawa. Paham ya? Jadi boleh yang pertama itu rambu yang pertama. Saya kedua karena gini, mohon maaf ya kalau kalimat saya kurang sopan. Karena kita bekerja kan pasti ada apa namanya? Komunikasi antara lawan jenis. Maka itu harus hati-hati, Bu. Meskipun jenengan ngomongnya, "Itu loh teman saya, ada apa-apanya." Tapi suami jenengan bisa cemburu kalau WhatsApp aja jam 10 malam. Meskipun itu urusan pekerjaan, Bu, jangan kayak jenengan saya. Tiba-tiba WhatsApp jam 10 jam saya. Istri saya langsung gini, bukan apa-apa perempuan saya ngomong. Tapi mana ini? Tapi mana Soro? Ini sih saya bener. Oh ini nanti istri saya cek di YouTube Soro ya dia. Bener. Maka sekali lagi karena ini antara laki-laki dan perempuan ini bisa jadi ada batas-batas. Oke ngobrol beyond apa-apa, tapi jangan sampai ini melebihi batas sehingga suami saya jadi cemburu atau istri saya jadi cemburu. Pak ya, bener hati-hati. Maaf ya, ingat pepatah Arab. Tresno jagalan saka nglibet bendino, ingat ya. Bukan kulino, nglibet bendino. Maaf kalau saya salah sopan. Jenengan sering kerja bareng tugas di luar kota, sedinas berdua satu tim cowok cewek itu. Maaf, ngomongnya maaf intim banget, akrab banget. Itu hati-hati. Ingat G, yang di rumah itu bisa kelihatan nggak ada baiknya. Yang di rumah itu bisa kelihatan gak ada baiknya. Kenapa? Karena jenengan terlalu sering komunikasinya malah sama rekan kantor. Ingat sekali lagi, batasan-batasan ini harus ingat. Jangan sampai terjadi, hampir nyebut nama saya, hampir saja ustadznya jadi ahli ghibah ya. Jangan sampai terjadi rekan kerja jadi tidak begitu ya. Dan saya kuasa. Masa sebut namanya penyanyi, sudah lah ya. Gitu ya bisa sama nih. Jadi boleh satu urusan rumah beres, nomor 2 jaga adab antara laki-laki dan wanita biar antara suami dan istri tidak terjadi pertengkaran. Nggih, hati-hati, sensitif sekali urusan beginian itu. Nggih, bisa dipahami? Baik, monggo silakan. Ya, terima kasih ya jawabannya Pak Ustadz ya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Zoom kita. Kan kita juga Zoom ini teman-teman kan ada yang WFH, ada yang WFO. Nah, yang WFH ini ada yang tanya dari Pak Arifin, Pak. Adakah contoh yang diberikan Rasulullah atau sahabat dalam upaya meningkatkan etos kerja, terutama dalam lingkungan kerjasama, Pak? Ya, baik. Begini, jenengan makanya kalau mohon maaf ini kalau kalimat saya kurang sopan, kita itu ngaku cinta Rasulullah tapi tidak pernah baca biografi Rasulullah. Yang kita baca itu novel. Kita kan bacanya novel, meskipun itu novel Islami, tapi tetap novel, gitu, bukan biografi Nabi. Maaf ya, biar logikanya itu masa nyambung. Karena kalau dipakai dalil jenengan kesuwen, pakai logika sederhana, namanya kias ini. Mbak di sini yang senang drakor angkat tangan. Kau usah pura-pura, alah. Ayo sini drakor angkat tangan. Apa? Vincenzo, ya. Vincenzo apa Penthouse? Vincenzo, ya. Episode piro? 17 apa 18? Ustaz Tero gitu kan ya. 17 kan sekarang ya. Oh sudah 18. Ngurus. Downloadnya nang di lu ngalangan Dani malan ya. Oke, permisi. Sama pemerannya jenenge Song Joong Ki ya, sing baru cerai itu 2 tahun yang lalu sama astagfirullah gibah ini ya. Astagfirullahaladzim. Keceplosan Pak, Ustadz juga bisa salah ya. Ustadz kenapa kok cerita seperti ini? Saya tanya jenengan penggemar drakor atau penggemar K-pop itu, semakin Anda baca tentang biografi tokoh idola Anda, apa yang terjadi? Semakin benci atau semakin suka?
Semakin suka, bener. Anda senang sama Seng Jongki, nyari biografi Seng Jongki, apa yang terjadi? Tambah senang. Kenapa? Karena semakin cari tahu. Oke, saya lanjutkan. Kalau Anda pengen tahu tentang Rasulullah, ya semakin dicari, dibaca, jenengan akan semakin cinta sama Rasulullah. Kenapa kita sampai saat ini kok biasa-biasa aja, meskipun mulut kita ngomong idola kita, teladan kita adalah Rasulullah Belgedes. Prakteknya jenengan tuh ndak. Anda kalau mau ikut Rasulullah beneran tuh, maaf ya bapak-bapak, jangan mikir poligaminya, tak tutup jenengan. Saya mau ikut Rasulullah poligami, bukan yang itu. Oke, Rasulullah itu kalau datang terlambat, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok ya, tok tok tok, assalamualaikum, istrinya nggak jawab, itu di luar. Kita tok tok tok, assalamualaikum, bu, kopengmu budak ah bu, langsung, itu tadi Rasulullah. Oke, Rasulullah tuh dilempar patung sama istrinya, sama Aisyah, karena dia kemarin. Dia kan tidak marah. Ayo dengan diomelin itu jenengan. Bapakmu gitu kan dia. Kata Rasulullah itu jangan cerita yang poligami bukan gitu. Ini Rasulullah itu ketika diomelin itu yang menang gitu. Suatu saat ketika Rasulullah Aisyah itu marah, Rasulullah juga marah. Kenapa? Karena yang dimarahin sama Aisyah ini katanya Rasulullah ini Allah tidak suka dengan marah kayak gini. Ini marah yang tidak disukai Allah. Jadi Aisyah sendiri, kamu diam sekarang. Tutup mata. Oh bingung Aisyah. Karena dia bakal dipukul. Kan dalam syariat itu kalau seorang wanita tegur berulang-ulang, dinasihati berulang-ulang, pisah tempat tidur, tetap tidak mau nurut, boleh dipukul ini lengan. Itu pun pukul di depan. Butuh direk gitu ya. Pukulnya melar. Itu pentingnya Aisyah dipukul. Jadi ketika gimana kita takut, waduh aku dipukul, waduh gini. Dia jembatan seperti apa Rasulullah? Didekati terus dipukul. Kaget apa kata Rasulullah? Meskipun aku marah, kalau aku sudah memelukmu, marahku hilang. Apa harus coba tukar dengan bojone terus ngomong merem gitu kan itu ya. Kan dia. Barang melek bojone hilang lagi. Nah, ketika ngomong monir Rasulullah itu belgedes. Apa maksudnya, Pak? Bu yang dirahmati Allah, kalau jenengan mau Rasulullah maka banyak baca biografi atau sirah Rasul, baik itu secara bapak atau ibu rumah tangga ataupun yang ditanyakan Pak Arifin yang di Zoom ini sebagai seorang pekerja dengan etos kerja. Satu, jenengan kalau tahu dalam perang Hondak, perang Parit itu etos kerja, Rasulullah itu ketika ngomong beliau sendiri yang melakukan pertama kali. Jadi kalau sudah ngomong wes taktik ini, oke, itu beliau berdiri duluan langsung pakai baju perang. Kalau istilahnya anak mahasiswa itu kalau memimpin demo dia yang di depan, bukan memimpin demo ngomong ayo maju, semuanya maju, dia tahu mundur. Enggak, Rasulullah ngomong wis ta, yakin fix musafarah fakat ini, oke, maju berangkat Rasul. Jadi semua belum berdiri, beliau sudah berdiri pakai baju perang. Teng. Maka kalau jenengan cerita tentang etos kerja, permisi nyun sewu kalau kalimat saya kurang sopan. Apalagi jenengan kalau posisinya sebagai atasan, itu jenengan yang pertama kali melakukan. Oke, makanya kan kalau dalam Al-Quran itu kabura maqtan indallah antakunu malataf alun. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika Anda menyuruh tapi Anda sendiri tidak melakukannya. Ya, jadi satu ini etos kerjanya Ustadz. Contohnya Rasulullah kalau misalnya dalam etos kerja satu, Rasulullah itu kalau misalnya sudah sepakat, ini semua sepakat. Oke ya, kita pakai taktik ini. Beliau yang pertama kali sendiri. Aku tak budal dewe. Dalam perang Hondak itu beliau sendiri yang gali parit itu beliau sendiri. Sampai sahabat nangis, ya Rasul jangan, kami aja. Nggak. Aku yang nyuruh kok masa aku ndak ikut. Beliau ikutnya enggak. Itu satu. Yang kedua, Ustadz kerjasama. Bu, meskipun beliau ini nabi, beliau tidak pernah semena-mena keputusannya koyok ngene titik, enggak. Ketika perang Hondak itu beliau tanya, "Ya apa iki?" Dia minta saran dari yang lainnya. Beliau bukan keputusan sendiri. Sampai sahabat Rasul, apakah dari Allah belum berkeputusan Anda? Ini serahkan kepada kita. Gimana caranya? Ada sasaran apa sih kita katakan? Rasul, kita lagi parit. Apa maksudnya? Kalau dengan ingin tahu tentang kerjasama, Rasulullah itu sudah nyontohin. Apa maksudnya? Beliau itu tidak pernah memutuskan keputusan sendiri. Musyawarah mufakat dulu, enak ya apa piye, ketemu del, mari kita lanjutkan. Nah, kalau jenengan nanti buka sejarah atau siro-siro Nabi akan ketemu itu Rasulullah kalau nyonton kayak begitu. Baik itu Rasul, ini hebatnya Rasul kita. Rasul itu kalau bicara tentang leadership, beliau bagus. Bicara beliau sebagai Rasul, beliau bagus. Ini yang menarik. Bicara sebagai seorang pedagang, beliau bagus. Bicara sebagai seorang bapak atau ayah, beliau juga bagus. Makanya baca sirah Nabawi supaya jenengan tahu, nggih. Silahkan jenengan sukanya di bab yang seperti apa. Nggih, bisa dipahami nggih? Baik, silakan. Masih ada 2 pertanyaan ini Pak Ustadz dari Zoom ya. Yang berikutnya dari Pak Cahyadi. Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi hubungan keluarga dengan orang tua
yang sudah sepuh di masa pandemi. Di satu sisi kita ingin berbakti dengan cara silaturahmi, di sisi lain kita juga takut menularkan. Iya betul. Terima kasih Pak. Baik, Masya Allah Pak. Nggih, Islam itu agama manusiawi Pak. Jenengan ndak bisa sholat disuruh duduk, ndak bisa sholat berdiri disuruh duduk, ndak bisa duduk disuruh berbaring. Ustadz maksudnya pi? Pak, Rasulullah itu dulu pernah ketika mau berangkat sholat becek Pak. Iki talan becek, kata Rasulullah, wis gak usah nang masjid sembahyang nang omah dewi-dewi. Becek, ini becek, jalan becek aja. Karena khawatir ini malah membahayakan, telas dak karu-karuan. Kata Rasulullah, sholat di rumah saja. Ini riwayat Ibnu Abbas. Ye, lihat, lawannya itu becek Pak, bukan virus. Saya ulangi kalimat saya. Lawannya becek, itu loh disuruh balik. Lah ini yang kita lawan virus. Satu, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bareng jenengan tahu Ustadz ini konspirasi Yahudi, Mamarika, Freemason gitu ya. Mesti kan begitu. Ini mesti Wahyudi, Mamarika ambek Freemason kan mesti gitu kan ya. Ini mesti konspirasi, mesti dikit-dikit konspirasi. Saya beritahu dalilnya nggih. Satu becek, yang kedua Pak nggih, yang kedua makanya kan apa namanya? Sampai adanya digantikan bukan apa? Hayya 'alas shalah kan ganti shollu fi buyutikum, salatlah di rumahmu kata Bilal. Becek itu karena becek, apalagi kena virus. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Umar bin Khattab itu berangkat ke Syam saat itu. Rasulullah sudah meninggal. Berangkat ke Syam, dapat kabar, wahai khalifah, Syam kena wabah namanya taun. Semua orang sedang kena sakit gitu ya. Pak Umar, ya apa iki? Tetap rono apa balik gitu ya. Kumpul semua sahabat, akhirnya Ibnu Abbas datang. Ayo. Maaf, Ibnu Mas'ud yang paling hafal tentang hadis. Piye dari Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila ada suatu wabah yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh. Kalau bahasa kita namanya lockdown. Wis paham? Lockdown iki Yahudi duduk, lockdown iki kono dalile. Cuma Rasulullah ngomong gak lockdown. Paham nggih? Jenengan kok titik-titik nyelekno pemerintah. Saya bukan berarti ustadz pemerintah. Enggak, saya ngomong dalil. 2, 3 ini ada namanya Masya Allah, Ibnu Hajar Asqalani. Ustadz Ibnu Hajar Asqalani itu siapa? Ibnu Hajar Asqalani itu ulama besar yang nulis syarah Fathul Bari. Yang bukan Al-Adhkar, itu Imam Nawawi ya. Siapa jenengan tahu kitabnya itu Hajar Asqalani itu apa ya di sini? Yang paling terkenal jenengan pasti ngaji itu. Bulul Maram. Pasti jenengan pernah dengar kitab itu. Oke, Ibnu Hajar Asqalani itu Pak, ketika di Mesir dulu itu, Mesir saat itu ada 40 orang kena virus, kena penyakit. Terus mereka, ya Allah kita berdoa, ngumpul di lapangan Pak, ngumpul berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kami, sembuhkan penyakit kami. Pulang Pak, setelah pulang 1000 orang ketular, mati semua. Ini sejarah. Maka Ibnu Hajar Asqalani langsung mengeluarkan fatwa, berkumpul-kumpul meskipun itu ibadah, kalau dalam rangka pada saat ada virus, maka itu hukumnya haram. Oke, baik. Ustadz kita mau silaturahim, tapi ono virus, mulai gak usah. Telepon aja ya, tata Pak Bu, ngapunten nggih Bu. Kecuali Anda sudah bisa memastikan, Anda wis swab nggih, Anda wis pastikan aku sehat, yuk temui orang tuanya. Tapi kalau belum memastikan, jangan. Dalile wis akeh. Nggih, Ustadz berarti jenengan takut sama kematian. Oh enggak, ini Umar ketika dia balik enggak jadi maju itu. Dia tanya, "Umar, berarti Anda takut saudara ada kematian? Anda takut terhadap takdir?" Apa jawabannya Umar? "Tidak, aku bukan takut, aku cuma memilih takdir yang lain." Lu Umar nih, siapa di antara kita yang lebih kendel daripada Umar? Ada di antara jenengan yang lebih berani daripada Umar? Pak, Umar ketemu pocong, pocongnya melayu Pak. Serius, dalilnya begitu. Umar ketemu jin-jinnya yang lari. Jenengan ketemu kuntilanak, jenengan yang lari. Bukan ketemu lana, selfie dong Mbak, itu tidak mungkin ya. Nah, siapa yang lebih berani daripada Umar? Umar aja ketemu virus, mundur Pak. Mulai. Oke, maka kalau jenengan ada penyakit, dan maaf, sudah dicek, belum tidak berani ngecek, mending tidak usah ketemu. Kalau jenengan sudah nge-swab, yakin tidak ada penyakit, silahkan ketemu. Bisa dipahami nggih? Ini ada dalilnya. Bisa dipahami ya? Baik, wis monggo. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Afian. Kadang sebagian kita lupa atau tidak familiar tentang menghitung zakat mal. Kalau lupa, apakah masih dapat diganti tahun berikutnya, Pak? Masya Allah. Baik Pak, manusia itu tidak pernah dihitung salahnya ketika 2 hal. Yang pertama ketika tidak sadar, tidur atau pingsan, sama yang kedua lupa. 2 hal ini orang tidak dihitung dosanya, tidak dihitung salahnya. Jenengan pas lagi puasa terus makan dan minum karena lupa, tidak dihitung dosanya Pak. Dianggap tetap poso. Tapi jangan pura-pura lupa, itu beda ya. Pura-pura lupa itu beda. Makanya para ulama kalau lihat misalnya Mas ini misalnya dia lupa kalau puasa terus dia makan dan minum, maka para ulama begini Pak, jangan pas makan langsung dielingno. Lah pas dia makan dielingno, yo keselak guru ngombe ya.
Serius ini para ulama bilang. Jadi kalau beliau lupa, nunggu beliau minum dulu. Lu bener, nunggu selesai minum baru ngomong, Mas, sampe lah poso sih. Astagfirullah, mari ngombe. Lah coba pas mangan, Mas. Gitu kan ya. Karena Pak, lu serius. Kalau pas dia lagi makan terus diingatkan, Mas sampean poso, itu harus dimuntahkan loh. Makanya mumpung ketika dia lupa, biarin sampai dia minum sampai lego. Ustadz kita kan ngepengen dia rezeki deh, gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Satu ketika lupa, maaf kalau kalian bahasa kurang sopan. Bahkan maaf ya mbak-mbak yang belum nikah, bahkan jima ya, hubungan suami istri. Kalau lupa diperbolehkan. Kalau madzhab Hanafi itu maaf siang-siang Anda puasa terus hubungan suami istri, manten anyar. Lali nek Ramadan. Oh iki ya, Mas. Ojo sok lali sampean yo. Ngelali gitu kan ya. Awan-awan Pak lali, padahal poso lali terus ora. Lu adine poso padahal lali nih. Menurut madzhab Hanafi enggak apa-apa lupa. Nggih, lupa Mas aja dicoba ya, jangan dicoba ya. Tapi ini kita seru Mas, niat berarti ini. Jadi satu kata lupa, yang kedua kata tidak sadar. Jadi Ustaz saya tidak sadar, tidak hafal gitu zakat mal. Terus lupa, apakah boleh diganti kemudian diberi? Iya, karena tidak dihitung dosanya kata. Oke, bisa lebih lupa tidak dosa. Oke, enak ya buat kita tuh. Oke, lupa tidak dosa, tidur tidak sadar tidak dosa. Satu lagi. Tinggal gue ini Pak. Pertanyaannya malah tidak ada hubungan dengan kerjaan ya. Keluar tidak apa-apa. Nah, ini kembali lagi Pak ke tema kita. Terus ini tanya gimana caranya kita menjaga dan mempertahankan niat lurus dalam bekerja sehari-hari gitu. Karena kan iman kita naik turun gitu Pak. Betul, al-imanu yazidu wa yanqus, betul ini. Iman itu naik caranya? Turun. Bagaimana caranya menjaga lurusnya niat? Betul Pak. Makanya di dalam bab tasawuf itu bab yang paling terakhir, bab yang dalam tanda petik paling menakutkan itu bab ikhlas. Bener tidak gampang jaga ikhlas. Ikhlas itu tempatnya ada di 34. Nanti saya tunjukin ya bagaimana cara jaganya. Meskipun yang ngomong belum tentu ikhlas juga ya. Saya cuma ngomong teorinya. Yang pertama, ikhlas itu letaknya ada di awal. Ustadz kayak gimana? Ada orang yang ketika dia berangkat itu ikhlas, niati ikhlas. Ada. Niati ikhlas. Di awal niat tapi di akhir-akhirnya gak ikhlas. Ono. Ada sebaliknya, orang yang di awal gak ikhlas tapi di tengah-tengah ikhlas. Ada. Ada orang yang itu tadi, awalnya ikhlas terus tengah-tengah jadi gak ikhlas. Contoh begini. Berangkat ya, pas berangkat. Aku tak tak adan gitu kan. Wadan, ikhlas niati ikhlas. Allahu Akbar. Awalnya ikhlas. Karena itu tadi ikhlas ada di 3 tempat. Awal perbuatan, tengah perbuatan, setelah perbuatan. Nah, ini awal perbuatan ikhlas. Allahu Akbar, ikhlas. Terus kebetulan karena dia masih single, cewek yang disukai lewat. Nah, kayak totok aja loh. Berubah. Allah gitu kan ya. Adanya berubah, itu hilang pahala nih. Padahal awalnya ikhlas. Ya, ngaji. Anu tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Calon mertua lewat. Alhamdulillah. Langsung berubah nada. Ikhlas. Hilang pahala nih. Ya, jadi ada orang yang awalnya ikhlas, tengahnya ndak ikhlas. Ada orang yang awalnya ndak ikhlas, tengahnya ikhlas, akhirnya ndak ikhlas. Endingnya ndak ikhlas. Setelah selesai perbuatan malah ndak ikhlas. Contoh. Allahu Akbar. Nangis. Masya Allah, nangis. Sujud semuanya nangis, benar ikhlas. Terus salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus lihat kan gini, salam nangis. Ya Allah, di masjid ini cuman saya yang nangis ya Allah. Berarti sing ikhlas cuman aku. Lah, hilang kepala nih. Karena dia merasa paling ikhlas. Kan kiri gak ada sing nangis. Karena dia merasa paling ikhlas, ikhlasnya hilang. Nah, kenapa saya bilang gini? Bener Mas, Joko ikhlas itu paling angel. Ada lagi dalam bab tasawuf itu menjelaskan bab tertipu. Ada orang tertipu karena ikhlasnya sendiri. Contoh, saya tunjukkan penyakitnya ya, biar jenengan apa? Meninggalkan penyakit-penyakit tidak ikhlas seperti ini. Contohnya kayak gimana Ustadz? Begini. Pak sinten namanya pun sinten Pak jenengan? Pak Bisri. Nyun sewu, ini contoh yang baik Pak G. Pak Bisri ini rajin sedekah. Tapi sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu. Jadi di masjid itu tidak ada yang tahu kalau beliau sedekah. Mesti ben bulan itu 1 juta begitu. Tidak ada yang tahu. Hingga suatu saat masjid mau beri natap. Terus takmir ngomong, ayo bapak-bapak satu kampung urunan. Nah, karena beliau rajin sedekah, gak melu. Sedekahnya tetap tidak diomongkan, beliau tetap sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya orang kampung RW ini ngomong, Pak Bisri krek soge tapi kok gak sedekah ngisi-ngisi ini. Diparani Pak. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bisri. Nggih. Sampeyan kok durung sedekah Pak? Ya apa sih Pak? Beliau kan merasa sudah sedekah tuh. Terus ngomong, ngawur ae. Benulan iku aku sing lebokno. Lah ilang pale sampean Pak. Meskipun itu klarifikasi kan ya. Tapi hilang pala jenengan. Hati-hati, ikhlas tuh luar biasa, jaganya susahnya minta ampun. Satu, ini contoh pertama. Ada contoh kedua Pak. Sama, kasusnya sama, ditok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bisri, sampean kok gak melu sedekah Pak? Diem.
Oh iya ya, gak ngomong, dijaga bener gak ngomong. Oh iya ya, saya belum sedekah ya. Terus sebelahnya ngomong, enggak lah Pak RW, model Pak Yusri itu udah kayak gini, pasti dia sedekah tapi disembunyikan. Dia mah kalau sedekah sengitno, gak ditutup ngomong. Mesti ya kan gitu Pak Yusri itu Bang. Sampean kok ero Pak. Nah, hilang pahala nih Pak. Iya bener kan, luar biasa sih saya. Ustadz, contoh di pekerjaan sama. Ngomong, siapa saya kerjaan iki? Aku bos gitu kan. Ambil orang aku bos gitu. Hilang pahala jenengan. Hilang itu. Makanya hati-hati sekali lagi, kecuali ini masalah ini ya, kecuali memang ini butuh tentang klarifikasi hubungannya dengan laporan. Ya benar harus ngomong, bos, ini saya mau kerja. Ini kalau masalah laporan. Tapi kalau masalah penghargaan supaya jenengan dapat penghargaan langsung ngomong, bos iya aku loh kerjaan ojo lali bos, ada sumbang sari kok hilang pahala jenengan. Bener, makanya bilang ngomong tadi, Ustadz gimana cara menjaga ikhlasan? Banyak istighfar. Ketika dalam hati kita langsung langsung astagfirullah. Ingat ya, pada dasarnya manusia itu suka dipuji. Kalau ada manusia yang tidak suka dipuji, itu manusia aneh. Semua manusia suka dipuji. Maka kita tidak bisa menghilangkan penyakit ingin dipuji. Terus gimana Ustadz supaya bisa ikhlas? Satu caranya, ketika ada perasaan ingin dipuji, seret begini, langsung lempar ke atas. Maksudnya ya Ustadz, ketika kita pengen dipuji di pekerjaan kita seret langsung lempar. Ya Allah, enggak. Saya cuma dipingin dipuji engkau ya Allah, gak apa-apa. Gak dipuji sak wong kantor, gak apa-apa. Pokoknya jenengan delok. Pokoknya Anda lihat ya Allah, saya cuma pengen dapat pujian, enggak mau dipuji yang lain. Nah itu namanya melemparkan ke atas. Maka kalau jenengan tiba-tiba ada penyakit pengen dipuji, pengen dapat penghargaan, lemparkan ke atas langsung. Ya Allah, saya pengen dapat penghargaan, the best karyawan on akhirat. Nah begitu. The best, serius, the best karyawan on surga begitu. Bukan the best karyawan on kantor, enggak, di surga. Kenapa? Karena ini hadisnya. Kalau Allah sudah suka sama orang, Allah itu langsung sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini kekasihku, aku suka sama dia. Malaikat Jibril ngomong sama malaikat, iki disenangi Gusti Allah. Nah kalau malaikat itu sudah ngomong gitu, maka seluruh penghuni langit nanti dibuat sama Allah, disetting seneng sama jenengan. Maka kalau sudah dipuji seret begini, langsung lemparkan ke atas. Ya Allah, tolong, saya cuma pengen dapat pujian engkau ya Allah. Saya tidak mau penghargaan yang lain. Soalnya penghargaan the best karyawan on surga. Bisa dipahami nggih? Baik. Anak mana Mas? Oh ya. Mumpung nang kene ya. Iya, terakhir nih, Pak. Oh iya. Sebenarnya ini sangat menyimak sekali nih. Ya. Ada pertanyaan dari Zoom. Kan tadi dirahasiakan Pak, katanya nggak mau disebut. Ikhlas ini Pak, ikhlas mesti ini. Ini mesti ikhlas ini. Kalau suami mendengar istri ngomel dapat pahala, ya. dikatanya kan Pak ya? Iya. Kalau kejadiannya terbalik gimana Pak? Apa istri dapat pahala juga Pak? Yang tanya ibu-ibu mesti ini. Ini mesti kaum tidak terima, ini kan ya. Tepor mak kok lawan. Baik. Begini Bu, Masya Allah nggih. Begitu banyak wanita itu dapat penghargaan dari Islam. Lihat. Ketika Rasulullah ditanya siapa harus dihormati, jawabannya kan ibumu, gitu kan nggih. Saya tanya, ada nggak bapak kota? Nggak ada, yang ada ibu kota. Wanita itu dihormati. Jenengan permisi nggih, kalau jenengan tahu, perintah berhijab pertama kali bukan untuk wanita loh. Kata siapa perintah berhijab itu wanita? Perintah berhijab pertama kali untuk laki-laki. Berhijab itu apa? Menundukkan pandangan. Yang disuruh menundukkan pandangan pertama kali itu laki-laki. Kenapa? Karena begitu mulianya wanita. Ojo ditonton itu. Permisi. Makanya melihat wanita itu kan kelihatan sekali, katanya Rasulullah, itu nikmat. Tapi penglihatan yang kedua itu maksiat. Jadi ngelihat perempuan cantik gak ketip gitu kan ya. Sorry. Kalau kata Rasulullah itu ketipan kedua yang dosa. Jangan dia balik. Nek ngono gak ketip aku ben gak dosa. Ngono, tapi padha wis niat iku. Nggih, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ya padha ae gitu kan nggih. Nggih, begitu apa? Begitu tingginya seorang wanita. Jangan kan belajar hadis-hadis yang lain, begitu luar biasa tingginya seorang wanita. Nah, ini saya tunjukkan. Ustadz, kalau wanita yang diomeli suaminya Ustadz, apakah dia dapat pahala? Saya beritahu nggih Bu nggih. Dulu wanita-wanita itu para sahabiah namanya, sahabiat sahabat wanita, itu pernah protes sama Rasulullah, demonstrasi, demo. Ya Rasul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Bu? Saya protes ya Rasul. Kenapa? Enak bapak-bapak budal perang jihad oleh para syahid. Lah kita para wanita, lah gak dapat pahala syahid. Oh, enggak bisa ya Rasul. Kami ya pengen dapat pahala syahid. Kami pengen berangkat perang. Ayo bayangkan, ibu-ibu berangkat perang piye? Gosotil wajan. Skincare kocol gitu kan ya? Bingung skincare. Apa lagi Rasul? Nggih, pulang aja. Terus layani suaminya kalian. Ketika kalian memasak untuknya, melayaninya, itu pahalanya. Jadi kalau dia kata, dengan masak itu sama pahala, apa pokoknya diomeli, ibu nggih, betul bisa somer. Nggih, kita jenengan Ustaz, bojomu Ustaz tak ada telat. Mulai syukur, Bu. Lho kalau saya jenengan kula kan sudah syukur, kan boleh bahaya apa kulit tetangga. Nggih,
nanggon liya. Serius. Makanya apa ya? Ibadah paling berat ya kan kita ibadah yang lama. Apalagi setelah harusnya langsung seksual. Rasulullah ngomong, "An-nikah sunnati faman lam ya'mal sunnati fala yasmini." Dalam bahasa Indonesia lebih keras, "An-nikah sunnati faman raghiba lebih keras. Faman raghiba an sunnati fala yasmini." Nikah itu sunnahku sama begitu. Rasulullah sampai ngomong nikah itu sunnahku. Enggak ngomong dengan nomor sunnahku enggak. Terawih sunnahku enggak. Nikah langsung. Kalimat seksualnya nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau melakukannya, kalau yang kedua, paman raghiba barang siapa yang membencinya, yang sangat benci dengan nikah, maka dosa di kaum Yusuf. Apa maksudnya? Simpulnya satu. Jenengan disuruh suka nikah. Hadis ini untuk jomblo. Ya Pak ya, tolong Pak ya, untuk jomblo. Jangan untuk bapak. Saya khawatir pulang ngomong sama ibu-ibu jadi Ustadz Bosopo, Ustadz Naruto itu rada kangenah iku wong ya. Katanya nikah itu sunahku kata Rasulullah dan disuruh suka. Nikah ini untuk jomblo bukan untuk bapak-bapak. Maksud gimana? Karena nikah itu luar biasa pahalanya. Nikah saya tunjukkan lagi. Sing guru nikah ben semangat jenengan nggih, sapa sing nikah mau ben semangat jenengan. Saya tahu. Jenengan gandengan, Mbak, guru nikah dosa. Haram. Lah, sekarang pertanyaan saya, kalau sudah nikah gandengan, hukumnya apa? Ayo, sebelum nikah gandengan hukumnya haram. Kalau sudah nikah hukumnya salah. Kata siapa halal? Hukumnya sunnah. Gak halal, sunnah. Jenengan gandengan itu pahala. Bukan cuma dapat pahala dalam beberapa kitab itu apa? Oh ya kitab produk bahaya sih. Tidak pernah nyebut, saya tidak pernah nyebut ya. Jenengan nanti cari soalnya bahaya. Soalnya kitabnya tentang begitu-begitu meskipun Islami ya. Dek guru rapi ojo. Oke, jenengan gandengan tangan itu begitu banyak pahala yang tersalurkan. Bahkan kata salah satu hadis itu orang hubungan sama istri malam pertama itu separuh jihad pahala. Ayo. Separuh jihad, oh berarti pengen loro, ben pasiji, gitu kan ya hitungnya ya. Cek kayak kelakon Indonesia. Ya Allah Ustaz, itu bener tuh, hadisnya begitu. Makanya ya kalau menikah luar biasa ibadah luar biasa lama. Bu, yang sabar sama suaminya, Pak, yang sabar sama istrinya. Ingat dia kata Rasulullah, setiap orang akan bersama yang dicintai. Maka jenengan ngomong sama jenengan, sama istri jenengan, Pak, bilang aku mau nang dunia ambek sampean sedilut. Aku pengen ambek sampean iku nang akhirat bareng. Nek aku dolong mlebu surga, ente nono. Serius ngomong begitu sama istri suaminya. Nanti kalau sampai masuk surga tungguin ya. Ngomong sama Allah, ya Allah suami saya belum datang. Ya Allah istri saya belum datang. Nggih, paham nggih? Diomong itu nanti sama istrinya dan Bu, ini saya beritahu nggih, ini enaknya jenengan dibanding laki-laki. Ini enaknya jenengan dibanding laki-laki. Ustaz, wanita itu gampang masuk surganya dari mana Ustaz? Kalau jenengan maaf naudzubillah ya. Ketika jenengan mau meninggal, suami jenengan bilang, "Bu, aku ridho surga jenengan." Bojomu ngomong, "Bu, aku ridho." Surga langsung jenengan. Kalau suami langsung mau ridho. Maka nanti jenengan ketika nyapu mbak langsung rayu bojone, "Pak, ridho ya Pak ya." "Pak, ridho Pak." "Ya jangan lali ridho." Nek perlu direkam ya, mau ridho pas mau meninggal ridho. Kan ya? Nggih, paham nggih? Nah, biar ibu semangat. Ya hendak sabatan bojone gitu terus. Nggih, biar sama-sama. Nggih, pun. Nah, ini Pak terakhir Pak satu lagi. Ini ada yang terakhir ya. Ini ada yang hadir di sini tadi belum sempat bertanya, sudah disela tadi katanya ya. Silakan. Mohon izin saya Anis Pak Ustadz. Mau nanya tadi kan Pak Ustadz bercerita tentang saat kita bekerja harus datangnya tepat waktu gitu ya. Kalau misal kita terkadang namanya manusia Pak Ustadz ya, kadang datangnya telat. Tetapi mungkin untuk antisipasinya kita mungkin pulangnya agak dilamakan gitu. Yang saya tanyakan sih sebenarnya hasil yang didapat bekerja itu kan berupa gaji. Gaji yang kita terima itu kalau kita sistemnya telat, mungkin kerjaan tidak selesai atau tertunda itu gaji yang penghasilan yang kita dapatkan itu barokah nggak sih Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Betul, ini barokah penting. Serius barokah penting. Gaji juta tapi tidak habis-habis gara-gara barokah. Gaji 10 juta 2 hari sudah habis gara-gara ada barokah. Kita kan gajinya 3 koma kan ya. Tanggal 3 sudah koma. Jadi hari ya. Kita kan begitu ya. Baik. Ustaz, penting betul pertanyaan barokah. Bu, ini Ustaz saya datangnya telat. Terus tapi karena saya datangnya telat, pulangnya saya mundurin Ustaz. Bu, apakah ini boleh kalau sesuai aturan perusahaan atau aturan bos yang boleh seperti itu? Makanya tidak boleh.
Tapi kalau bosnya tidak diisi aturan itu, ada bikin aturan sendiri, ya itu tidak boleh. Jadi kita contoh begini, contoh apa kalau memang saya sholat 2 itu sunnah, tapi bisa berhukum haram. Duh, kok haram? Iya, Anda sholat jam kerja, jadi haram. Anda masuk jam 8 kan ya? Anda sholat 9 haram. Loh kok bisa sholat? Kita lagi di situ kok. Kecuali ada sholat. Jadi kita kan gimana? Ya datang sholat 8 di sini. Sholat 2 sebelum jam kerja. Oke, Ustaz terus gimana? Kecuali bos Anda sepakat yang mau sholat 2 rakaat, maka dia katakan, nah itu boleh. Tidak ada aturan bersama. Karena aturan sama, dengan datang jam 8, terus jam 9, Anda sholat 2 jadi haram. Kenapa? Memotong jam kerja. Jadi haram, apalagi TikTokan. Enggak ya? Mari kita coba. Ayo bareng ya. Oke, misalkan yang jadi TikTok, babak musik joget. Ayo boleh, TikTokan boleh, boleh silakan. Apa maksudnya Ustaz? Kalau begitu ada yang mengatakan kalau memang aturannya begitu, karena datang saya tahu begitu. Kalau ada datangnya terlambat, belakangnya agak lama. Itu kan memang sudah ada aturannya gitu ya monggo. Tapi kalau ada aturan seperti itu, maka kita tidak apa-apa. Bisa pahami nih. Sekali lagi yang biasa sholat 2, kalau mau sholat 2 datang sholat 8. Atau sholat 2 itu kalau dalam ini para aku yang memberikan asrama ini subuhnya jam 4.14, maka boleh sholat itu 2 jam 10 menit dari subuh. Karena jam 4.14 dari 2 jam 10 menit, jam 6:21 sudah boleh sholat 2. Kan subuhnya 14 kan kira-kira. Berarti jam 6:21 boleh sholat 2. Ada di rumah bisa sholat 2 duluan. Sekali jangan sholat 2 pada saat kerja, itu tidak berguna. Kalau bos Anda tidak setuju. Saya baru tahu, saya bisa iya, yang penting gajian dia naik itu. Ayo ya Bang Yo. Assalamualaikum. Enggak nuduh perlu ya. Dan kita kan tahu ada lalu kita enggak pakai ganti korupsi waktu. Kita malah ngomong kita korupsi waktu. Jangan ngomong orang kita korupsi waktu, kita korupsi apa? Ngomongin disiplin, maaf ya. Kita tahu disiplin, saya tanya, siapa di antara jenengan kalau merah benar-benar begitu? Mana dicegah pasal merah? Itu siapa? Orang ini enggak pernah pasal merah. Hebat ini enggak pernah pasal merah. Tapi tahu kok ya. Enggak Ustaz, saya enggak pernah pasal merah. Saya tanya jenengan boleh enggak pasal ini? Pernah pasal merah. Kalau CCTV kan, CCTV kalau beda ini. Mulai jam 9 pulang jam 9 malam jadi karena pasal. Itu pasal di sini nomor di sini, sama orang lain, sama di sini. Nah, ini saya sampaikan. Nah, ini saya sampaikan. Kenapa umat Islam tidak maju baju khususnya orang Indonesia? Ayo. Kenapa umat Islam tidak maju baju khususnya orang Indonesia? Karena satu, orang Indonesia itu bebek. Saya ulang kalimat saya, orang Indonesia itu bebek. Apa maksudnya Ustadz? Kita itu selalu mencari contoh dari orang lain. Kita mencari teladan dari orang lain. Jenengan itu maaf, orang Indonesia itu follower semuanya. Terus yang benar kayak gimana Ustadz? Yang benar jenengan tidak jadi follower, jenengan jadi trending topik. Jenengan yang di follow orang. Tidak perlu menunggu kita menunggu cari keteladanan kebaikan. Jenengan yang jadi teladan kebaikan. Tidak perlu menunggu orang tepat waktu. Anda yang datang tepat waktu. Tidak perlu menunggu orang lain integritasnya tinggi jujur. Anda yang jujur. Tidak perlu nunggu orang lain. Saya aja yang jujur. Biar nanti saya dilihat Allah dan jadi contoh buat orang lain. Maka mulai sekarang tidak ada ceritanya follower bebek, tidak ada ceritanya. Jenengan yang jadi trending topik diikuti orang. Syukur-syukur nanti kalau BPPT Surabaya ini yang akhirnya diikuti oleh BPPT yang lainnya. Oke. Maka kalau bicara tentang integritas, jujur dan sebagainya, jangan jadi pengikut, jadilah pemimpin, jadilah trending topik yang diikuti oleh banyak orang. Semoga setelah ini jenengan lebih meluruskan niat, luruskan niat karena lillahi ta'ala, supaya jenengan ketika kerja benar-benar etos kerjanya tinggi. Saya rasa itu cukup. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya jenengan kalau pengen diskusi cari saya di Instagram @marzuki_imron. Ada salah satu putra di antara jenengan, saya tidak tahu ibu siapa di sini yang kemarin komen di Facebook di Instagram saya, Ustadz, ibu saya kerja di sana, tidak tahu siapa anaknya. Pokoknya ada yang komen begitu. Mbuh ibu sopo, berarti anaknya soleh itu. Insya Allah anaknya soleh. Kalau aku ngobrol tidak tahu siapa itu ya. Jangan kalau mau ngobrol di Instagram @marzuki_imron, diskusi di sana. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau ada yang benar berasal dari Allah, kalau ada yang salah berasal dari saya. Al-haqqu min rabbikum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah ceramah dan sesi tanya jawab kita bersama Ustadz Marzuki Imron. Luar biasa sekali ya, pertanyaannya dijawab dengan sangat jelas dan mudah dipahami dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi begini Pak,
kan panitia menyiapkan door prize untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik tadi. Nggih. Nah, mungkin bisa dipilih dari tadi saya tulis ada 9 pertanyaan. Nah, dipilih 3, terserah Pak. Yang terbaik saya bacakan pertanyaan tadi ya, mulai dari awal, dari zakat mal yang wajib menerima siapa, yang berikutnya tentang semangat kerja, berikutnya tentang perempuan bekerja bagaimana, terus contoh kerjasama Rasulullah dan sahabat, terus pandemi bagaimana menyikapinya, lupa zakat mal, mempertahankan niat, lalu apakah istri dapat pahala ketika diomeli, dan yang terakhir tadi ada rezeki barokah atau tidak ketika tidak sesuai jadwalnya. Nah, dari 9 pertanyaan itu bisa dipilih dari 3-nya Pak yang terbaik yang mana? Ini saya karena tidak tahu kan ya, saya yakin di depan saja. Jadi yang pertama yang tanya tadi hitungan zakat mal yang di depan tadi ini. Terus yang bertanya Ustaz, kita bagaimana caranya kerja seperti utamanya dan beribadah akan mau mati besok zakat itu. Sama satu lagi yang bertanya Ustaz, bagaimana ketika seorang wanita bekerja, apa batasan yang harus dilakukan itu ini ada tahu namanya 1, 2, 3. Ya, selamat bagi pemenang berkasnya, nanti bisa langsung menghubungi panitia ya untuk hadiahnya. Di cukup sekian acara pada hari ini, namun sebelum ditutup mungkin Pak Ustadz bisa memimpin doa bersama kita bersama di sini, karena kita sudah melalui banyak hal, salah satunya kan yang kapal selam tenggelam itu sekali kejadian-kejadian yang tidak kita prediksi dan kita pikirkan terjadi di tahun ini. Semoga dengan kita dengan berdoa bersama ini kedepannya kita bisa jadi lebih baik dan tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan terulang kembali di kemudian hari. Untuk Bapak silakan pimpin doanya. Kami memohon pertolongan-Mu. Sungguh tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kami selesaikan kalau bukan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon bantuan-Mu. Sungguh tidak ada target-target yang dapat kami capai kalau bukan dengan bantuan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkanlah dada kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami ya Allah. Agar kami terbuka terhadap orang lain ya Allah. Agar tidak ada pikiran negatif kami terhadap orang-orang lain ya Allah. Agar kami tidak melihat orang lain dengan cara bermusuhan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkanlah pikiran kami ya Allah. Bersihkanlah pikiran kami ya Allah. Bersihkanlah pikiran kami ya Allah. Agar dalam pekerjaan kami selalu menggunakan pikiran-pikiran positif ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkanlah kami untuk jujur ya Allah. Ajarkanlah kami untuk jujur ya Allah. Ajarkanlah kami untuk jujur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ketika kami bekerja ya Allah, kami bekerja dengan sepenuh hati ya Allah. Kami bekerja dengan ketulusan ya Allah. Kami bekerja dalam rangka menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau di antara kami ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sedang sakit ya Allah, maka berilah kesembuhan ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sedang terkena musibah ya Allah, maka berilah jalan keluar ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sedang terlilit hutang ya Allah, maka mudahkanlah menyelesaikan hutangnya ya Allah. Jikalau di antara kami ada yang sedang merindukan jodohnya, maka pertemukanlah dengan jodohnya ya Allah.
Jikalau di antara kami ada yang sedang merindukan keturunan, maka ya Allah berilah keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Jikalau di antara kami ada yang terkena bencana, terkena musibah, terkena cobaan yang berat, maka berikanlah kesabaran dan naikkan derajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Hilangkanlah penyakit di negara kami ya Allah. Hilangkanlah penyakit di negeri ini ya Allah. Hilangkanlah wabah di negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon belas kasih-Mu ya Allah. Hilangkanlah musibah-musibah yang menimpa pada negara kami ya Allah. Sungguh kami tidak mampu ya Allah, kami tidak kuat ya Allah melewati musibah-musibah yang telah kami hadapi ini ya Allah. Sungguh kalau bukan dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan-Mu, maka kami tidak akan mampu melaluinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, damaikanlah negara kami ya Allah. Damaikanlah negara kami ya Allah. Buatlah kami saling melihat satu di antara lain seperti saudara ya Allah, seperti keluarga ya Allah. Agar kami tidak lagi terpecah ya Allah, agar kami tidak lagi melihat golongan A, golongan B, kami melihat sebagai satu kesatuan Indonesia ya Allah. Jadikanlah kami menjadi negara yang aman, makmur, sentosa. Jadikanlah kami negara yang khusyuk, negara yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar diri ya Allah, kami sadar diri. Sungguh amal ibadah kami tidak akan membuat kami masuk ke surga. Sungguh amal ibadah kami yang dikit ini ya Allah tidak mampu membuat kami masuk surga. Tapi ya Allah kami tahu juga ya Allah, kami tahu ya Allah, kami takut ya Allah. Kami tahu bahwa siksa kubur dan siksa neraka-Mu begitu menyakitkan, begitu pedih. Maka ya Allah kami hanya mohon satu hal dari-Mu ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami takut jikalau minta keadilan-Mu, kami takut ya Allah. Kami takut jika Engkau menunjukkan keadilan-Mu, maka tidak ada satupun di antara kami yang selamat ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami yang selamat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini makhluk-Mu ya Allah. Kami ini ciptaan-Mu ya Allah, kami ini makhluk-Mu ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengasihani kami, kalau bukan Engkau yang kasihan kepada kami, siapa lagi ya Allah? Kalau bukan Engkau yang kasihan kepada kami, siapa lagi ya Allah? Kami tidak bisa minta belas kasihan kecuali kepada Engkau ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon tolong ya Allah, tolong belas kasihan kami ya Allah. Tolong kasihani kami ya Allah, tolong kasihani Indonesia kami ya Allah. Tolong kasihani Indonesia kami ya Allah. Jadikanlah Indonesia kami ini makmur ya Allah. Jadikanlah Indonesia kami ini penuh dengan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana ta'budana wa takmim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah membuat Indonesia kita lebih makmur, lebih aman, sentosa. Amin. Dan semoga kita semuanya nanti tidak hanya dipertemukan di sini, nanti kita dipertemukan Allah di surganya nanti. Amin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Alahkum rabbulakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Marzuki Imron yang telah mengisi tausiah pada hari ini. Akhirnya kita sudah di ujung acara. Kami pembawa acara pada hari ini ingin mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat kami yang tidak berkenan. Saya Fadila. Saya Saiful Bahri. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.